Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pemirsa HSI Roy channel dimanapun Anda sedang berada. Mobil khusus kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat berjumpa kembali khususnya bagi peserta HSI Abdullah Roy, baik Anda yang berasal dari program reguler, mulazamah, dan juga mahazi, dan juga mungkin seluruh peserta yang mungkin belum tergabung dalam HSI. Kita senang sekali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita kembali dipertemukan dalam program Muhadharah Kubro kali ini yang kelima. Biasanya mungkin Anda menjumpai Ustaz Dr. Abdullah Roy pada kesempatan setiap kali sesi Muhadharah Kubro yang dilaksanakan antara 3 sampai 4 bulan, dan kali ini spesial kita kedatangan Ustadz Dr. Muhammad Arifin MA yang merupakan anggota dari Dewan Perhimpunan Al-Irsyad dan juga sekaligus Ketua Istimewa Imam Syafi'i Jember. Spesial sekali tema kita di kesempatan pagi hari ini Ustadz ya. Betul. Masih menjadi tema yang panas nih Ustadz. Dan selalu panas. Selalu panas. Ta'aruf, hitbah, dan nikah. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Sehat Ustaz ya? Saking panas Mas Nizar, saya share di Facebook, saya dikira saya yang nikah. Masya Allah. Dikira nyebar undangan Ustaz ya? Betul. Tapi Ustaz, ini sudah banyak sebenarnya kelas-kelas yang mengajarkan tentang pernikahan. Bahkan pranikah itu juga mungkin sudah diajarkan di kampus. Betul. Antum sendiri Ustaz ya. Tapi ada fakta yang terbilang miring Ustaz. Justru angka perceraian di Indonesia ini tinggi Ustaz. Kira-kira Ustaz, hasil analisa singkat itu karena apa Ustaz? Banyak alasan ya. Pertama masalah ekonomi, setiap ada krisis kemungkinan besar terjadi peningkatan angka pernikahan. Kemudian kedua, masalah pendidikan juga sangat berpengaruh. Karena sekarang banyak anak-anak muda dididik oleh drama Korea. Mengira bahwa pernikahan itu indah seperti dalam itu kan drama Korea ya. Dan yang ketiga, perselingkuhan, keterbukaan informasi dan berbagai macam media ini juga menjadikan perselingkuhan itu semakin mudah. Kecemburuan sosial ya, kecemburuan antara suami istri yang tak terkendalikan. Dan di antara faktor yang ini sangat prinsipil sebetulnya adalah banyak yang menikah. Mereka menikah itu sampai pun pelatihan-pelatihan tentang pernikahan yang ada di masyarakat masih banyak menggambarkan bahwa pernikahan itu semuanya indah, pernikahan itu manis. Belum menggambarkan, menyuguhkan pernikahan itu real, bahwa ada suka dan duka, ada tanggung jawab dan ada hak yang harus ditunaikan. Banyak orang yang memberikan spirit pernikahan agar segera nikah, tidak menggambarkan nikah itu adalah tanggung jawab, nikah itu adalah pengorbanan, nikah itu adalah perjuangan. Sehingga ketika dia menikah, oh nikah itu indah. Apalagi poligami itu indah. Tidak terbayang bahwa poligami itu adalah mengumpulkan problem yang semula 2 keluarga dikumpulkan dalam 1 keluarga. Maka kapasitas problemnya juga sebanding bertambah, dengan kesenangan, kenikmatan, peluang keberhasilan itu sama gitu loh. Jadi kita harus menyuguhkan pernikahan ini dalam gambaran yang lebih real, sehingga ketika orang memutuskan nikah, dia betul-betul telah memiliki gambaran yang konkret, real tentang pernikahan, sehingga bukan hanya terbuai oleh indahnya pernikahan, tapi juga sudah waspada dan juga pasang kuda-kuda. Nah, Ustaz, Masya Allah. Gitu. Berarti memang nikah bukan hanya modal ingin, tapi juga harus modal siap Ustaz ya? Bukan juga modal semangat saja. Betul. Kata orang. Banyak orang yang semangat Ustaz ya, tapi belum siap ternyata. Iya, saya punya semangat, tapi tidak siap. Tidak siap, Masya Allah. Ya, oke, pagi hari ini sambil mungkin Anda berkumpul dengan keluarga, ada waktu yang memang biasanya hari Ahad ini kumpul keluarga Ustaz ya? Termasuk antum juga harusnya Ustaz ya? Ya, ini waktu yang sangat mungkin dibilang prime time ya, bisa kumpul dengan keluarga. Bagi Anda mungkin yang sedang mempersiapkan pernikahan, atau Anda mungkin yang saat ini sudah di level pernikahan Ustadz ya. Yeah. Ini tetap perlu yang namanya sayur aja perlu dipanaskan Ustadz ya. Apalagi pernikahan Ustadz ya. Insya Allah di kesempatan pagi hari ini kita akan sharing bersama Ustadz, dan kita nantinya juga akan berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Dan jangan lewatkan program ini sampai akhir karena panitia juga nantinya akan menyediakan
hadiah insya Allah menarik untuk Anda. Tapi Ustadz, kita bersemangat sekali ini membahas tentang ta'aruf, hitbah, dan juga nikah. Jangan-jangan mau ta'aruf kedua nih. Nah, ini belajar dulu Ustadz ya. Insyaallah. Barakallahu fikum. Baik, Mas Nizar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Ayolah ikhwah, kaum muslimin, kaum muslimah dimanapun Anda berada. Tema pernikahan memang tema yang tidak pernah dan juga tidak boleh usang. Tidak boleh menjadi frigid, karena memang pernikahan itu harus selalu hot. Mas Nizar, ketika kita berbicara tentang ta'aruf ya, ta'aruf itu sebetulnya dalam Islam tidak ada di zaman Nabi itu ta'aruf. Jadi istilah ini baru Ustaz? Ini kalau boleh dikata islamisasi dari pacaran. Makanya saya tidak setuju dengan istilah, atau kurang setuju ya, istilah ta'aruf. Kita gunakan istilah yang syar'i, khitbah. Itulah proses pertama dari pernikahan. Ta'aruf dalam Islam ketika Nabi SAW menikah, Nabi tidak berkenalan terlebih dahulu. Image tentang ta'aruf itu, say hello gitu. Siapa namanya, dari mana, anaknya siapa, apa pekerjaannya, sekolah di mana. Image ini harus dibuang jauh-jauh. Ini adalah bagian dari drama Korea. Ya. Pernikahan dalam Islam ketika Nabi SAW ditinggal mati oleh istri beliau tercinta Khadijah. Maka salah seorang wanita sahabiah datang kepada Nabi SAW menawarkan, ya Rasulullah, apakah engkau ingin menikah? Ditawari langsung oleh Nabi. Nabi ditawari ya. Maka Nabi langsung merespon, ma indaki, emang kamu punya calon? Beliau mengatakan, bikrun wa thayyib. Aku punya dua calon yang paling ideal untukmu. Yang satu masih perawan, yang satu sudah janda. Adapun yang perawan adalah putri orang yang paling kau cintai, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sedangkan yang janda itu adalah Saudah bintu Zam'ah. Dua-duanya adalah wanita yang paling baik di zamannya. Maka kemudian Nabi SAW mengutus wanita tersebut ya untuk pergi. Idhabi fadhkurihima alayya, katanya. Kalau gitu datangi dua-duanya. Ini siapa yang mendatangi Ustaz? Wanita tadi yang menawarkan kepada Nabi, menanya kepada Nabi apakah ingin menikah. Berarti wanitanya langsung yang datang. Wanita ke Nabi? yang datang, bukan Nabi yang datang kemudian kenalan. Masya Allah. Kenalan dong gitu, tidak. Atau kalau kita minta nomor WA-nya gitu. Belum ada Mas Nizar ya. Okay. Jadi beliau mengutus wanita itu untuk membuka pintu, mengetahui respon keduanya. Fadhkurihima alayya, kalau gitu sebutkan perihal keinginanku untuk menikahi keduanya. Dalam satu waktu Nabi melamar dua orang. Dalam satu waktu Ustaz? Iya, dua-duanya Nabi mengutus wanita itu untuk mendatangi dua-duanya. Maka ketika Abu Bakar menerima utusan Nabi seorang wanita tadi, Abu Bakar langsung heran. Hal ya halalun lahu fa innama hiya ibnatu akhi. Apakah putriku Aisyah ini halal untuk dinikahi Nabi? Karena dia adalah putri dari saudaranya sendiri. Karena Nabi telah mengikatkan persaudaraan dengan sahabat Abu Bakar. Ketika berhijrah, ya, atau ketika Nabi SAW di Makkah itu, Nabi sudah mengingatkan persaudaraan dengan Abu Bakar. Sehingga beliau menganggap dirinya adalah seperti saudara sendiri. Gitu. Maka Nabi mengatakan, mau respon pertanyaan Abu Bakar dengan mengatakan, anta akhi fil Islam wa hiya halalun li. Kamu itu saudaraku dalam Islam, saudara seiman, seislam, tetapi bukan saudara nasab. Yang diharamkan adalah menikahi saudara nasab. Ya. Sedangkan putrimu halal untukku. Fazawwajahu. Maka Abu Bakar segera menikahkan putrinya dengan Nabi. Saudah pun demikian. Ketika utusan Nabi SAW ini datang kepada Saudah, menyebut perihal keinginan Nabi, hasrat Nabi untuk menikahi Saudah, maka Saudah ya wajar, dia seorang muslimah langsung menerima yang datang adalah utusan Nabi. Maka kemudian segera dinikahi oleh orang tuanya. Nah, ini proses yang terjadi. Nah, dalam riwayat lain Nabi SAW memberikan satu arahan. Kalau tadi itu kan praktek Mas Nizar ya. Sekarang ini arahan Nabi SAW. Beliau memberikan arahan, ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj.
wahai para pemuda, ini konteksnya pemuda nih. Pemuda, Siapa dari kalian yang sudah merasa mampu, man istata'a minkumul ba'a, merasa mampu untuk memikul tanggung jawab pernikahan. Jadi secara fisik, ya ekonomi, psikologi, mental, maka hendaknya dia segera menikah. Nabi tidak mengatakan segera ta'aruf, segera cari menikah, kenalan. Itu tidak. Nabi falyatazawwaj, segera nikah. Di mana dong proses ta'arufnya? Proses penjanjian kan tidak ada. Dalam redaksi bahasa Arab, kata falyatazawwaj menggunakan huruf fa yang artinya itu adalah segera, langsung. Kalau sudah merasa waktunya, merasa mampu, segera nikah. Sehingga tidak ada proses penjajakan, proses pengenalan, proses PDKT. PDKT itu tidak ada. Merasa ya segera nikah. Kemudian Nabi SAW mengatakan dalam riwayat lain, "Idza alqallahu fi qalbi ahadikum nikah imra'atin." Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah membangkitkan ya, memantik hasrat untuk menikah pada diri kalian. Karena adanya hasrat itu adalah karunia Allah SWT. Wa ma tasya'una illa Allah, kata Allah. Tidaklah muncul satu hasrat itu kecuali setelah Allah yang menghendakinya. Jadi kaum pria ataupun wanita ketika di dalam dirinya terbetik hasrat menikah, oh saya pengen nikah, segera, karena itu karunia. Ketika tidak disyukuri bisa jadi Allah cabut lagi loh ya. Hasrat sama pengen ini sama nggak Ustaz? Ya itulah hasrat dan pengen, biasa baca. Idza alqallahu fi qalbi ahadikum nikah imra'atin. Kalau Allah itu sudah membangkitkan hasrat untuk menikahi wanita. Fa in istata'an yanzur ilaiha, kalau engkau bisa segera melihatnya, nazar, prosesnya itu nazar Mas. Maka lakukan. Idza kana innama yanzuru ila nikahya, kalau memang dia itu melihatnya ke dalam konteks ingin menikahnya. Jadi bukan proses ta'aruf yang terjadi, tapi langsung nazar. Nah, saat ini seringkali memang ada budaya islamisasi apa yang sudah ada di masyarakat. Perdagangan, pernikahan, apa yang ada di masyarakat itu segera diberi casing, diberi kemasan Islam. Pacaran, agar karena pacaran itu identik dengan haram, hubungan dengan nikah, agar Islami terkesannya dibahasa Arabkan dengan kata ta'aruf. Subhanallah. Ini adalah budaya yang buruk. Budaya yang buruk. Kenapa? Apakah semua ta'aruf buruk Ustaz? Buruk. Proses ta'aruf itu buruk. Mencerminkan tidak bertanggung jawab. Tidak mencerminkan seorang lelaki yang gentle, pemberani, bertanggung jawab. Kalau memang pemberani, memang berhasrat, Anda sudah cek bahwa wanita ini baik. Bukankah pengecekan itu juga ta'aruf Ustaz? Tidak. Proses cross check tentang karakter wanita, tentang sifat wanita, tentang latar belakang wanita, tidak harus kita yang melakukan. Seperti Nabi mengutus wanita. Ummu Salamah kadang diutus Nabi untuk cek melalui perantara dengan cara-cara yang terhormat. Kalau memang sudah cocok, ini wanita pilihan, datang kepada pintunya. Di mana pintunya wanita? Bapaknya, walinya. Itu yang harus dilakukan, bukan minta kenalan dulu dong, sosmednya sosmednya gitu. Diintip lagi. Ngintip sosmednya. Ini tidak mencerminkan seorang laki-laki yang pemberani ya. Yang kedua, wanita di zaman dahulu ada namanya al-khidr. Wanita itu pingitannya. Wanita itu pingitan. Bahkan di zaman dulu wanita keluar rumah itu di zaman Nabi itu barang langka wanita sampai keluar rumah. Kalaupun keluar rumah mereka itu malam hari. Saking rasa malunya. Malu untuk ketahuan lawan jenis. Yaitu ada namanya kamalul hishmah ya. Jadi wanita itu terbiasa menutup diri, malu. Makanya ketika Nabi menceritakan bagaimana proses wanita itu menyetujui untuk dinikahi, kalau gadis itu dengan cara diam. La tunkahu al-aymu hatta tusta'dzan. Walal bikru hatta wala tungkal ayyum hatta tustamar walal bikru hatta tusta'dzan wa idnuha sumatuha. Tidaklah janda itu nikahkan kecuali atas perintah dia. Dia betul-betul merestui. Dan tidaklah wanita gadis dinikahkan kecuali atas izin,
atas persetujuan dari wanita tersebut. Sebagian sahabat heran, ya Rasulullah, inna tastahi. Gadis itu malu untuk mengatakan, ya saya mau dinikahkan. Ya saya setuju dengan si fulan. Maka apa dan bagaimana seorang ayah menikahkan, mengetahui bahwa putrinya setuju untuk dinikahi? Sumatuha, ketika wanita itu diam, maka Dia itulah artinya ya, persetujuannya. Itu walinya, bapaknya. Lah kalau dia justru sekarang, saya mau maju, saya lamar ya. Ya mas segera mumpung bapak lagi di rumah. Kalau minggu depan bapak udah keluar kota lagi, rasa malunya di mana gitu. Makanya proses ta'aruf itu harusnya tidak ada. Yang ada adalah bagaimana laki-laki berusaha mencari tahu wanita ini bagaimana dan seperti apa. Dari mana dia mencari tahu? Dari koleganya, dari temannya. Kalau memang tidak ada, dia utus orang. Berarti yang diperbolehkan adalah menggunakan perantara, Ustaz. Bukan kita langsung yang melakukan pengenalan. Saya tidak berbicara tentang boleh tidak boleh. Saya berbicara tentang idealisme. Proses yang lebih sesuai dengan Islam itu bukan ta'aruf. Tetapi menggunakan perantara. Wanita akan lebih jeli melihat karakter wanita. Akan lebih tahu tentang siapa itu wanita. Sehingga dia tidak akan tahu apa itu domba. Yang ada bagi dia lapar, yang ada bagi dia ini dagingnya segar, gemuk, diterkam. Ya. Dia tidak tahu ini domba sehat, domba enak dagingnya, domba, tidak peduli. Kalau laki-laki yang ta'aruf, yang ada itu adalah nafsu. Tapi kalau yang datang itu domba sesama domba, dia tahu ini domba apa jenisnya. Itu ilustrasinya. Nah kalau wanita pun demikian. Kalau yang datang itu ibu kita, yang datang saudari kita, mungkin orang yang kita percaya ya. Tolong Mas Nizar, istri Mas Nizar, cek deh si fulana ini seperti apa. Istri Mas Nizar akan mengenali wanita karena dia adalah wanita. Dari rambut sampai kakinya dia tahu apa itu wanita. Baik buruknya wanita dari rambut sampai ujung kaki tahu. Laki-laki kalau ta'aruf, kelihatan hidungnya mancung, selesai. Ini hidungnya mancung, berarti bagus. Itu dari sisi fisik saja. Padahal, kalau seorang itu sudah kadung cinta, buta. Cinta itu buta. Kalau sudah terpana dengan kulitnya yang putih, hidungnya yang mancung, suaranya yang lembut, maka laki-laki itu akan buta, nafsunya akan mengalahkan nalarnya. Ini kejadian, maka ini cara yang tidak sehat. Kejadian Mas. Ini banyak kejadian. Jangan-jangan pengalaman pribadi. Maksudnya banyak kejadian seperti ini. Jadi Ustaz, ya? itu Mas Nizar ya. Jadi prosesnya biarkan wanita, karena ketika wanita itu melihat, wanita tidak berhasrat kepada wanita. Justru yang terjadi wanita itu cemburu kalau ada wanita yang lebih cantik daripada dirinya, sehingga dia lebih kritis. Dia akan segera menemukan kekurangan wanita tersebut. Dan itu boleh disampaikan kepada pria. Memang itu data yang dibutuhkan, kelebihan dan Kekurangan. Tapi kalau kita laki-laki yang melihat, seperti tadi, kadung terpana dengan wow putihnya, selesai Mas Nizar, tidak kelihatan yang lain. Nggak objektif lagi. Tidak Ustaz, objektif ya? lagi. Ketika wanita melihat, wih putih, saya kalah putih, dia akan segera mencari apa kekurangan wanita ini. Lebih detail lagi Ustaz. Akan lebih detail wanita. Sehingga ketika wanita menyuguhkan, ini loh saya sudah datangi. Ini intelijen yang luar biasa ini. Dia akan tahu kelebihannya A, B, Z dan kekurangannya A, B, C dan sampai Itu selesai. perlu dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau terang-terang Ustaz? Bahwa memang kita mengutus seorang wanita untuk yang akan kita lamar Ustaz. Ya, idealnya gini. Kalau wanita itu kita sudah kasih tahu dulu bahwa saya akan datang nih besok karena saya diutus oleh fulan, maka wanita yang jadi sasaran itu akan berdandan habis. Nah, akan mempersiapkan diri Ustaz, Akan ya? mempersiapkan diri, dia bertutur kata yang lembut, yang santun, yang idealnya apa adanya. Dia datanglah. Sehingga wanita itu tahu kalau ini berdandan akan jadi seperti apa, kalau tidak berdandan aslinya seperti apa. Dia akan bisa menceritakan dengan baik. Maka bertamulah, bersahabatlah, undanglah apa adanya. Sehingga si wanita yang utusan ini akan bisa menceritakan wanita sasarannya ini apa adanya seperti Yang hari dia temui. hidupnya ditemuinya. Baik.
Kalau dikasih tahu dia pergi ke salon, dipoles habis, Mas. Nah, Ustaz. Nah, sehingga itu gambarnya tidak real ya. Itu proses pertama, sehingga kalau memang sudah berhasrat, datanglah. Bagaimana kalau ternyata tidak tahu sasaran siapa yang mau saya nikahi, Mas Nizar nih? Nah, udah punya hasrat, ekonomi juga udah mapan, tapi nggak ada calonnya, Ustaz. Belum tahu siapa yang mau dinikahi. Memang inilah cermin bahwa laki-laki yang baik. Justru itu Ketika- parameter laki-laki yang baik. Ustaz. Betul. Artinya dia belum pernah pacaran sama orang lain. Oh, Masya Allah. Dia belum pernah ngintip-ngintip anaknya orang. Artinya laki-laki ini natural. Apa yang harus dilakukan? Seperti yang dilakukan Nabi. Nabi tidak kenal wanita siapa yang mau dinikahi ini gitu loh. Beliau hanya ditawarkan, Ustaz. Nah makanya disinilah ada perantara mak comblang, katanya. bukan Pak comblang, mak comblang. Minta tolong kepada orang yang memang kenal. Di setiap masyarakat, setiap daerah itu ada ibu-ibu yang Masya Allah ya, dia mengenal banyak orang, dia berinteraksi dengan banyak orang, dia akan tahu siapa si fulan, siapa fulan. Sehingga di sini namanya rekomendasi itu penting. Kita minta rekomendasi bukan ke ustadz. Nah, ini buat catatan, Ustaz. Ya, Selalu salah Ustadz ketika yang dijadikan datanglah Ustaz. ustadz, saya tolong tanyakan ke istri antum. Nah, Karena yang lebih tahu itu. iya, Ustaz. Karena istri ustadz itu akan memilihkan yang terbaik. Kenapa dipilih yang terbaik? Agar yang wanita terbaik ini tidak dilamar oleh suaminya. Oh, Masya Allah. Ada kepentingan Dikasihkan terselubung. orang, Ustaz, ya? Iya, dia akan mencarikan yang terbaik. Kenapa? Kalau terbaik ini tidak segera dinikahkan, Bahaya, Ustaz, ya? yang di rumah. Subhanallah. Itu rahasianya, Iya, iya. Mas. Masya Allah. Jadi wanita ini akan mencarikan yang terbaik agar yang terbaik ini, sehingga ketika istri suaminya mau nikah sudah tidak ada yang terbaik, sudah habis. Sudah Dia akan sold berkata out seperti semua. itu. Dia akan jadi prosesnya tidak mesti harus ustadz, bisa jadi juga keluarga kita. Dan dalam hal ini saya lebih cenderung untuk mengatakan kepada saudara-saudara kita ya, ibu Anda adalah wanita yang paling mengenali siapa wanita yang paling cocok untuk Anda. Karena ibu Anda mengenali karakter Anda dari kecil sampai dewasa. Sehingga karakter ini nih paling cocok disandingkan dengan siapa. Hanya saja memang kadang orang tua perlu dipahamkan. Kadang orang tua cuman tergiur dengan titel, tergiur dengan status sosialnya saja, tergiur dengan nasabnya. Padahal kalau orang tua kita sudah kita fahamkan, insya Allah orang tua kita akan tahu wanita yang model apa yang paling cocok untuk anaknya. Tapi kalau itu tidak mungkin kan karena kesenjangan pendidikannya orang tua, walaupun tidak jilbaban yang penting punya pekerjaan tetap ya, tentu ini yang menjadi penghambat ya. Kita minta tolong kepada bibi kita, saudari kita, teman kita, atau kalau tidak ya tadi istri dari teman kita atau saudara kita. Nah itu prosesnya Mas. Nah kalau kita sudah mengetahui kriteria, mungkin kita akan dapatkan sulit Ustaz menemukan wanita akhlaknya baik tapi pendidikannya rendah, pendidikannya tinggi tapi dia ternyata dari keluarga miskin, keluarga kaya, oke, tapi ternyata dia tidak begitu cantik, cantik luar biasa, tapi ternyata anaknya kuper, tidak bisa bekerja macam-macam. Nah memang manusia yang sempurna itu makhluk langka. Kalau masih ada, saya yang pertama kali maju Mas Nisa. Masya Allah. Kan manusia tidak ada yang sempurna. Karena tidak ada yang sempurna itulah makanya saya jerah Mas Nisa. Trauma dulu, Ustaz. Trauma ya. Baik, Ustaz. Ya. Jadi intinya gini Mas Nizar, laki-laki harus realistis. Anda bukan malaikat. Ketika Anda ingin mencari wanita pasangan, bercerminlah terlebih dahulu. Ngaca, Saya ini Ustaz. siapa? Ngaca gitu loh. Kalau kata orang Jawa, ngilo gitoe gitu loh. Artinya apa, Ustaz? Ngilo gitoe itu ngelihatlah tengkukmu. Artinya apa? Ya enggak mungkin kan gitu. Artinya lihatlah dirimu itu siapa. Karena kita tidak boleh egois. Kita punya mimpi, kita punya idealisme, kita punya harapan. Tapi kan calon ini ya, mereka wanita-wanita ini juga sama. Dia punya daftar kriteria laki-laki yang idaman bagi dirinya. Maka ketika kita tidak masuk nominasi dia, walaupun ngelamar juga tidak akan diterima. Nah, kita pertama harus tahu diri, siapa saya gitu loh. Agar ketika kita melamar, memilih, kita tahu inilah calon yang paling ideal untuk saya. Memang ada wanita lain yang lebih baik.
Tapi kalau saya paksa ingin lamar dia, tidak akan diterima. Apakah itu yang dimaksud dengan sekufu oleh Nabi, Ustaz? Betul. Itulah namanya kafa'ah. Jadi kafa'ah itu memang harus dilihat dari laki-laki. Kafa'ah itu bukan di perempuan. Sekufu itu laki-laki. Laki-laki itu harus tahu bobot, bebet, bibit kata orang Jawa itu ya. Itu laki-laki. Kalau perempuan, maka perempuan normalnya memang tidak sekufu dengan ya, lebih rendah di bawah laki-laki. Nabi itu menikahi semua istri-istrinya itu tidak ada yang sejajar dengan Nabi. Nabi jauh kedudukannya di atas mereka semua. Tapi tentu laki-laki ketika dia ya bisa mengenali diri dia. Oh, saya kalau dinilai ini nilainya 100, ada yang nilainya 80, ada yang nilainya 50. Ya wajar kalau saya dapat wanita yang kalau dinilai nilainya 40, kalau saya sendiri aja 50 gitu kan. Baik. Kalau saya 50 dapat wanita yang 90 nilainya, justru sengsara. Sebagai contoh, dalam Al-Quran Allah sudah ceritakan, Mas Nizar, bagaimana sahabat Zaid Ibnu Harithah. Dia adalah orang kesayangannya Nabi. Anak angkatnya Nabi. Orang yang soleh luar biasa. Orang soleh luar biasa. Sehingga di zaman itu orang mengenal bahwa Zaid itu putranya Nabi. Padahal dia anak angkat ya. Saking cintanya Nabi kepada sahabat Zaid. Maka Nabi SAW karena begitu sayangnya kepada Zaid, beliau pilihkan wanita terbaik untuk Zaid, yaitu saudara sepupunya sendiri, Zainab bintu Jahsy. Saudari sepupunya Nabi SAW, punya nasab, wanita solihah, luar biasa. Tetapi urusan nasab, urusan status sosial itu adalah urusan perasaan. Urusan perasaan, Mas Nizar. Sehingga walaupun akhirnya Zaid menikah dengan Zainab, tetapi Zainab merasa status sosial dia lebih tinggi. Beliau saudari sepupu Nabi. Dari suku Quraisy. Quraisy yang paling inti bahkan. Dari Bani Hashim ya. Kemudian sedangkan Zaid itu mantan budak. Maka walaupun telah terjadi pernikahan, Zainab merasa tidak harmonis, merasa tidak cocok. Berat untuk melayani Zaid yang notabene dia adalah mantan budak, sedangkan dia bangsawan. Zainab tidak sombong. Tetapi itu urusan perasaan. Yang hati manusia itu tidak mampu ya, kita tidak mampu mengendalikan perasaan kita sendiri. Nabi saja mengatakan Allahumma hadza qasmi fima amlik fala tu'akhirni fima la amlik. Ya Allah, inilah sebatas kemampuanku dalam membagi berbuat adil kepada istri-istriku. Jangan engkau siksa aku, engkau hisab aku dalam hal yang itu tidak aku kuasai, itu urusan hati. Beliau lebih cinta kepada Aisyah dibanding istri yang lain. Nabi saja mengakui bahwa beliau tidak bisa mengendalikan rasa cintanya. Sehingga beliau hanyut dengan cintanya kepada Aisyah, melebihi kepada yang lain. Walaupun dalam urusan lahiriah, beliau adil. Hari, nafkah, dan lain sebagainya, sikap semuanya adil. Tapi urusan perasaan, hasrat, yang kemudian menjadikan beliau lebih merasa harmonis, lebih sering menggauli Aisyah daripada yang lain, itu urusan perasaan. Zainab terjadi hal itu. Beliau berusaha taat kepada Zaid, melayani semaksimal mungkin. Tapi perasaan beliau tidak bisa dikendalikan. Akhirnya apa yang terjadi? Hilang keharmonisan itu. Zainab merasa, atau lebih dikata bahasa sekarang, frigid. Tidak bernafsu dengan suaminya. Karena memang ya di luar kemampuan beliau untuk mengendalikan agar beliau bernafsu dengan Zaid radhiyallahu anhu. Itu satu hal yang di luar kemampuan beliau. Karena beliau tidak bisa melupakan sejarah. Ini mantan budak, kemarin disuruh-suruh oleh keluarga beliau gitu kan. Kemudian naik ranjang, bahkan menikahi dia. Maka akhirnya terjadi, Zaid pun sadar bahwa istrinya tidak nyaman. Akhirnya pun beliau putuskan untuk bercerai. Tapi perlu dipertimbangkan di sini Mas Nizar ya, bahwa Zainab dalam hal ini tidak berdosa.
Dia sudah melakukan yang terbaik yang bisa dia lakukan Sebagai seorang istri. sebagai seorang istri. Maka beliau diangkat martabatnya Allah SWT, telah dinikahkan dengan siapa? Nabi. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Setelah Zaid selesai urusannya dengan Zainab, kami nikahkan engkau dengan Zainab. Sebagai bukti bahwa Zainab tidak berbuat dosa ketika beliau tidak kuasa mengendalikan perasaan. Sehingga akhirnya beliau frigid dengan Zaid. Makanya hal yang perlu dilakukan adalah suami atau calon atau kaum pria, bercerminlah ada yang namanya kafa'ah atau sekufu. Pantaskah Anda menikahi wanita tersebut? Pantas itu dalam urusan agama, dalam urusan nasab, dalam urusan harta, dalam urusan agama, nasab, harta, termasuk menurut sebagian ulama termasuk profesi. Memang kalau kita ditanya, ya kalau kita berbicara tentang halal tidak halal, maka boleh seperti kasus Zaid menikahi siapa? Zainab. Boleh, halal. Tapi harmoniskah hubungan pernikahan mereka? Tidak. Tidak harmonis. Jadi ketika kita berbicara nikah, kita harus ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Di antara tanda keagungan Allah itu Allah ciptakan untuk kalian pasangan-pasangan kalian dari jenis kalian sendiri, bukan dari bangsa hewan ataupun dari bangsa jin atau bangsa malaikat. Ngeri ya kalau kita pasangan kita bangsa jin, ketika pulang rumah, loh mana istriku, ndak ada. Ndak kelihatan kan, repot kita langsung bisa. Untuk apa? Litas kunu oleh agar kalian mendapatkan ketenangan, sakinah. Bukan ketenangan suaranya tidak ada yang gaduh gitu, enggak. Tapi ketenangan psikologi, ketenangan fisik, ketenangan semuanya. Dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah dan rahmah, ada rasa kasih sayang. Nah, kalau ternyata rumah tangga itu minim atau minus kasih sayang, yang satu dingin, yang satu menggebu-gebu, maka bertepuk sebelah tangan, Mas Nisar. Bertepuk sebelah tangan. Makanya hal yang pertama lakukan, bercerminlah. Bacalah diri Anda sendiri, kenalilah siapa diri Anda. Kalau dalam lamaran pekerjaan saja, sekarang itu seorang itu disuruh mendeskripsikan dirinya. Siapa dirimu, kemampuannya berapa, layaknya kamu dapat gaji berapa. Itu harus kita lakukan ketika kita tidak nikah. Saya ini siapa, seperti apa kedudukan sosialnya, keagamaannya apa, layaknya menikahi wanita yang kaya apa. Itu yang harus dilakukan yang pertama. Rasulullah SAW memberikan satu acuan, walaupun redaksi hadis ini disampaikan kepada kaum wanita dan wali-wali mereka, tapi itu sejatinya adalah juga arahan pada kaum pria. Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuh. Kalau datang kepada kalian laki-laki yang agamanya baik, akhlaknya baik, nikahkan dia. Agar tidak terjadi kekacauan nanti. Nah, di sini Nabi memberikan dua kriteria utama, iman dan akhlak. Iman itu berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Amaliyah praktis ibadah. Sedangkan akhlak itu adalah hubungan kita dengan sesama manusia. Jadi horizontal dan vertikal, Mas Nizar. Jadi kalau orang itu baik horizontal dan vertikalnya, hubungan ke atas dan ke samping, kanan kirinya baik, maka nikahkan. Banyak dari kita hanya berpikir bahwa orang ini baik kok, rajin puasa sunnah, rajin sholat sunnah, rajin ini dan rajin itu, yang semuanya itu hubungan dia dengan Allah SWT, urusan personal dia dengan Allah. Tetapi kita kadang gagal menilai, mempricing kalau bahasa perdagangannya ya, menilai, mendeskripsikan, menggambarkan tentang hubungan kita dengan sesama manusia. Karena nikah ini adalah hubungan sesama manusia, bukan dengan Allah. Sehingga kalau dalam rumah tangga, loh saya suami itu sudah kurang apa toh, nafkah sudah saya kasihkan, rekening sudah saya isi, tinggal dibelanjakan saja, beras, lauk semuanya ada, rumah saya sudah bangunkan, baju sudah saya belikan. Tapi apa? Kurang senyumnya, Mas Nizar. No. Jadi taruh beras, mintanya, kubrak ini berasnya, silakan dimasak. Aduh. Ini
pintunya jeder, tutup kayak gitu. Terus ketika datang, tidak ada tegur sapa, tidak ada senyum, tidak ada bujuk rayu, tidak ada menggombal gitu maksudnya. Ya, kaku lah Mas Nizar gitu. Kenapa? Saya kan tidak selingkuh, saya kan tidak pemabuk, saya kan tidak mencuri, saya kan pekerjaannya halal betul. Tetapi urusan rumah tangga itu bukan, memang kamu tidak berbuat dosa, kamu rajin ibadah, tidak diragukan. Seperti halnya sahabat Zaid tidak diragukan bahwa dia ahli ibadah. Abu Darda radhiyallahu anhu punya pengalaman dalam hal ini ya. Beliau ahli ibadah luar biasa, puasa sepanjang hari. Kalau malam qiyamul lail sepanjang malam. Akhirnya istri beliau masalah, buat apa saya nikah ini? Akhirnya beliau pakaiannya punya kusut, tidak pernah rapi gitu. Sahabat Salman heran ketika datang bertamu ke rumah Abu Darda, kelihatan pakaian istrinya ini kusut. Tidak mencerminkan seorang wanita yang punya suami baru gitu loh. Waktu suami wanita yang baru saja menikah. Sehingga heran Abu Darda, ya Abu Darda, ya Ummu Darda, ada apa dengan dirimu? Maka Abu Darda jujur berkata curhatlah gitu kepada sahabat Salman. Aku ke Abu Darda ini, saudaramu ini ya, dia itu yaqumul lail wa yasumun nahar, sepanjang malam qiyamul lail dan sepanjang siang dia itu setiap hari selalu puasa. Salman cerdas. Segera tahu kemana arahnya pembicaraan Ummu Darda ini. Maka beliau ingin segera mentreatment keluarga sahabat itu. Beliau tunggu Abu Darda datang. Ketika disuguhkan makanan, beliau mengatakan, aku tidak akan makan kecuali kalau engkau ikut makan. Abu Darda sungkan, akhirnya ikut makan, dibatalkan puasanya. Akhirnya sahabat Salman mengatakan, saya ingin menginap di rumahmu. Ketika setelah salat Isya, Abu Darda ingin segera mulai qiyamul lail, ditarik, tidur dulu kamu, belum waktunya qiyamul lail. Tidur, di tengah malam bangun, tidur dulu, belum waktunya qiyamul lail. Urusi istrimu, maksudnya bahasa sederhananya itu kasihan istrimu itu. Jadi seperti akhir malam, sahabat Salman mengatakan al-kum, sekarang waktunya bangun malam. Besok harinya Abu Darda merasa jengkel gitu, kok aku diatur di rumahku gitu. Beliau datanglah kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, Salman demikian. Maka Nabi memberikan satu pernyataan, ini menjadi pelajaran bagi semua ya, bahwa shadaqa Salman benar. Inna li nafsika 'alaika haqqan, dirimu itu punya hak yang harus engkau tunaikan. Wa li zaujika 'alaika haqqan, istrimu punya hak yang harus tunaikan. Wa li zaurika 'alaika haqqan, tamumu punya hak yang harus engkau tunaikan. Wa li rabbika 'alaika haqqan, Tuhanmu juga punya hak yang harus engkau tunaikan. Fa'ati kulli dzi haqqin haqqah, tunaikan hak semuanya itu. Nah, dari gambaran ini, dari kisah sederhana ini Mas Nizar ya, bahwa dalam berbicara masalah pernikahan, bukan sekedar terpenuhinya urusan makan, minum, rumah, sandang, pangan, papan, tetapi ada apa ya? Ada hal-hal yang di luar semuanya itu, yaitu urusan perasaan. Bagaimana seorang suami menjadikan istrinya itu merasa, kalau bahasa Jawanya terbombong gitu, bangga tersanjung. Dia hidup di rumah ini tersanjung. Ya, dia bukan sekedar terpenuhi hak-haknya, tidak, tapi dia adalah seorang wanita yang harus merasakan bahwa keberadaan dia di rumah ini adalah sesuatu banget gitu loh. Dia terhormat, dia dimuliakan, dia dianggap, kata bahasanya itu. Dan itu bisa didapatkan dari suaminya. Dari suami. Karena wanita itu bukan sekedar ingin perhiasan, tapi wanita juga lebih sering butuh kepada apresiasi, rayuan, kayak gitu. Makanya Nabi SAW, beliau sebagai seorang Nabi, kurang apa punya suami seorang Nabi? Apa kurangnya coba? Laki-laki yang paling top sudah, tidak ada duanya di dunia. Itu pun Nabi masih menyempatkan untuk berharmonis untuk berharmonis ria lah gitu. Kadang Nabi tidur di pangkuannya Aisyah, Bermanja-manja. Kemudian Nabi membuat
julukan spesial untuk Aisyah, ya Humaira, orang yang gadis yang pipinya selalu merah, gitu maksudnya. Aduh, saya membayangkan aja begitu harmonis ya. Kemudian Nabi SAW kadang datang kepada Aisyah mengatakan, ya Aisyah, aku tuh tahu perasaanmu. Kapan kau marah, kapan kau senang padaku. Nabi mengatakan bahwa begitu pedulinya, care katanya kepada Nabi, kepada istrinya, menjadikan Aisyah itu tersanjung. Ya Rasulullah, gimana engkau tahu perasaanku? Kalau engkau marah ketika engkau bersumpah mengatakan la wa rabbi Ibrahim. Kalau engkau sedang senang, ya, sedang hatinya sedang berbunga-bunga, engkau bersumpahnya bala wa rabbi Muhammad. Hanya itu. Nabi tahu apa yang menjadikan beliau bangga, senang, dan kapan beliau menjadi marah. Ini ada kepedulian, ada perhatian yang luar biasa. Jadi urusan pernikahan itu bukan urusan yang penting terpenuhi nafkahnya, tapi bagaimana wanita itu merasa tersanjung. Makanya dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan la yukrimuhunna, tidaklah ada orang yang memuliakan wanita kecuali orang yang karim. Memang orang yang mulia orang tersebut, laki-laki yang mulia. Dan tidaklah ada orang yang menghinakan wanita kecuali memang laim, memang orang yang terhina, laki-laki rendahan gitu. Kemudian di antara hal yang mungkin perlu diperhatikan Mas Nizar ketika kita datang melamar, apa yang harus kita lakukan? Saya ingin memberikan satu contoh konkret bagaimana praktek sahabat Bilal. Begitu juga sahabat Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Mas'ud. Saya pastikan riwayatnya Mas Nizar ya. Ibnu Umar, bukan Ibnu Abbas. Abdullah bin Umar ketika menyertai keluarga laki-laki yang melamar wanita. Beliau mengatakan, la tufaddidu alaina nas. Jangan jadikan orang itu menjauh dari kami. Ketika lamaran kami ditolak itu nanti kan, berarti ini orang tidak baik ini. Buktinya si Fulan nolak lamarannya. La tufaddidu alaina nas. Jangan jadikan orang menjauhi kami. Kemudian, alhamdulillah. Wa sallallahu ala Muhammadin inna fulanan khataba ilaikum fulanatan. Abdullah bin Umar menjadi juru bicara ya. Satunya fulan ini melamar putri kalian yang namanya fulanah. In angkahtumu, kalau kalian nikahkan dia, terima lamarannya, alhamdulillah. Kalau kalian in radatumu fa subhanallah. Kalau kalian tolak, maha suci Allah. Redaksi Abdullah bin Umar ketika melamar ini luar biasa. Beliau mengatakan, la tufaddidu alainas, tolong jangan permalukan kami. Ketika ditolak, Ustaz. Kalau ditolak itu dia malu. Kemudian menjadikan orang bertanya-tanya, itu melamar anaknya si Fulan ditolak. Pasti ada sesuatu ini. Ada sesuatu yang tidak beres. Akhirnya apa? Orang menjadi menjauh ya. Kemudian beliau ini semacam menjadikan ya kita mengiba, meminta. Namanya melamar itu kan meminta maksudnya. Jadi merendahlah kaum laki-laki. Tunjukkan bahwa ketika si wanita itu menerima, itu adalah sebuah kedermawanan, itu adalah sebuah penghormatan, itu adalah sebuah apresiasi gitu. Kemudian mengawali selanjutnya dengan mengatakan alhamdulillah wa sallallahu ala Muhammad. Pendek sekali redaksinya. Kemudian langsung to the point. Fulan melamar si fulanah. Kalau kalian nikahkan, in angkahtum, kalau kalian terima lamarannya ini, alhamdulillah. Berarti itu memang karunia Allah SWT harus kita syukuri. Kalau kalian tolak, maka subhanallah. Di akhir dari lamaran ini, redaksi lamaran juru bicara, yaitu Abdullah bin Umar ini, ada satu pelajaran penting. Kalau kalian tolak, pasti penolakan ini karena adanya cacat, adanya kekurangan, adanya kritikan terhadap calon kami ini. Maka ingat, subhanallah, manusia yang suci itu tidak ada. Yang bersih dari kekurangan itu hanya Allah. Jadi kalau kalian tolak karena ada kekurangan, ingat laki-laki lainnya juga ada kekurangan. Ini adalah satu pesan bahwa apapun yang ada pada calon kami ini, keluarga kami ini, ya yang lainnya pun sama kurang lebih gitu loh. 11-12. Jadi kalau kalian mencari laki-laki yang sempurna, maka yang sempurna itu hanya Allah. Dan Anda bakal menemukan. Tidak akan pernah ketemu, alias kalian tidak akan pernah bisa menikahkan putrimu dengan siapapun. Karena siapapun yang datang selain kami, pasti kalian akan mendapatkan kekurangannya. Kalau tidak kurang ganteng, ya kurang kaya, kurang akhlaknya, kurang status sosialnya, kurang supel pergaulannya, kurang ada saja kekurangannya.
Tolong diterima deh gitu. Pengkondisian yang luar biasa. Sahabat Bilal pun mengatakan yang Akhirnya itu diterima, Ustaz? Tidak disebutkan riwayatnya apakah diterima atau disebutkan. tidak. Tapi itu hanya diriwayatkan narasi lamarannya saja, juru bicara dari laki-laki. Sahabat Bilal ketika melamarkan untuk saudara yang namanya Khalid bin Rabah. Yang jadi juru bicaranya adalah Bilal. Bukan Khalidnya yang berbicara, Bapak saya datang ingin melamar putrinya Anda gitu, tidak. Tapi saudaranya, sahabat Bilal yang sudah lebih dewasa, lebih berpengalaman, lebih mampu berbicara ya. Beliau mengatakan, Nahnu man araftum ya qaum. Kami, keluarga kami adalah keluarga yang sudah kalian kenal. Saya tidak perlu panjang lebar menjelaskan siapa keluarga kami. Dari A sampai Z kalian sudah kenal siapa kami. Ini artinya nikah gopeng-go ini, tetangga dengan tetangga. Karena udah beda Sama-sama dengan tahu, redaksinya Abdullah bin Umar ya. Beliau mengatakan tolong jangan tolak. Artinya ini ada kayak terkesan bahwa ini baru orang baru yang belum ada hubungan, belum kenal. Sahabat Bilal berbeda. Nahnu man qad araftum ya qaum. Kami adalah keluarga yang sudah kalian kenal. Kami tidak perlu mengenalkan lagi, intinya gitu. Fa'atakanallah, memang kami dulu budak. Allah merdekakan kami. Wa kunna dhalain, fahadanallah. Kami dulu memang orang tersesat, menyembah berhala, kemudian Allah beri petunjuk. Wa kunna faqirin, dulu memang kami keluarga yang fakir. Fa'aghnanallah, kemudian Allah berikan kecukupan. Jadi kalian jangan lihatlah masa lalu kami. Memang kami mantan budak. Kami dulu orang yang tidak punya, itu masa lalu kami. Lihatlah hari ini kami, gitu. Maksudnya gitu. Wa ana akhtibu ila Khalid akhi, dan aku datang melamarkan mewakili saudaraku namanya Khalid untuk melamar putri kalian namanya Fulanah. Wa yadzatu hasab, dan kami sadar dia wanita yang punya nasab, punya status sosial. Wa din, dan agamanya baik. Wa muru'ah, akhlaknya luar biasa. Dipuji, disanjung wanita ini. Fa in tungkihuh, kalau kalian menikahkan saudaraku ini dengan putri kalian, alhamdulillah. Wa in tarudduh fallahu akbar. Kalau kalian tolak, Allahu akbar, kata dia. Allah yang lebih kuasa. Artinya apa? Sahabat Bilal ini ada satu pesan yang beliau pesan tersirat, bukan tersurat ya. Kalau kalian tolak karena kalian merasa lebih di atas dibanding kami, kalian dari awal memang dari keluarga yang bangsawan, terhormat, dari kalian awalnya kalian memang kaya raya, dan kalian sebelumnya orang yang sudah mendapat hidayah, artinya lebih sempurna dari kami. Ingat Allah yang lebih tinggi. Insya Allah. Allah di atas kalian. Jadi masih ada nilai negosiasinya, Ustaz? Ada, ini kecerdasan juru bicara gitu loh. Jadi memang kami dulu dari keluarga yang tidak bermartabat, budak, fakir, tersesat. Kemudian Allah beri petunjuk, Allah merdekakan kita, Allah berikan harta kepada kita. Tolong jangan lihat masa lalu kami. Kalau kalian merasa kalian di atas kami, ingat Allah yang lebih tinggi, Allah lebih besar. Artinya apa? Kalian jangan menyombongkan status kalian gitu. Lihatlah hari ini kami ini kita sudah sesama orang Islam. Alhamdulillah kita juga punya harta gitu lah. Artinya kita mampu gitu untuk menafkahi. Ini pesan-pesan yang tersirat. Makanya ketika kita melamar membawa orang yang fakih seperti itu, bahasanya santun, simple, tapi membawa pesan-pesan yang mengikat gitu, tidak bisa dikurung, tidak bisa kemana-mana. Hanya ada pilihan satu, diterima gitu Mas Nizar. Ustaz, apakah redaksi-redaksi tadi ini juga sekaligus menjadi dalil untuk merahasiakan hitbah, Ustaz? Tidak khitbah ya, tidak dirahasiakan. Ini rahasia kan memang lugas, in angkahtum in tungkihuh, kalau kalian nikahkan dia. Ini justru langsung disampaikan. Maksudnya tidak diumumkan, Ustaz, ketika Masalah sudah diumumkan tidak ada data bahwa ini diumumkan atau tidak ada. Kita tidak bisa mengatakan. Tapi intinya itu bukan hal yang perlu dirahasiakan. Dan juga bukan hal yang harus diumumkan. Yang ada anjuran untuk diumumkan itulah pernikahan. Ustaz. Tapi intinya kita berjalan natural ya, kita melamar. Kalau kita sudah memilih, maka tadi kita berbicara kembali sedikit tentang khitbah, Mas Nizar. Ini khitbah itu adalah mengungkapkan hasrat untuk menikah. Namun sebelum kita mengungkapkan hasrat, ada yang namanya nazar. Kalau memang kita belum kenal, belum pernah melihat, maka disyaratkan untuk nazar. Laki-laki melihat dulu wanita calonnya.
Fa in istata an yantur ilaiha falyantur ilaiha idza kana innama yantur ilaiha li nikahiha. Memang bisa melihat sebelum nikah, lihat dulu. Selama engkau melihat itu hanya tujuannya untuk apa? Untuk memastikan bahwa itu layak untuk dinikahi. Kenapa? Nabi memberikan alasan fa innahu ahra an yu'dama bainakuma. Karena ketika engkau sebelum nikah sudah melihat dulu pasanganmu, calon pasanganmu itu lebih potensi untuk bisa terjadi keselarasan, keharmonisan di antara kalian berdua. Karena kalau sudah melihat, oh ternyata cocok, lanjut nikah, maka tidak ada penyesalan. Ini yang melihat adalah calonnya langsung, Ustaz, bukan perantaranya, Ustaz. Karena ini sudah artinya prosesnya sudah separuh jalan. Bukan ketika awal langsung lihat, Ustaz. Tidak harus seperti juga ya. Artinya kalau kita memang pengen berhasrat nikah, ini saya lihatnya baik nih, tapi cantik enggak ya? Lihat dulu baru khitbah, itu boleh. Atau Berarti khitbah itu dulu. bukan urutan proses, Ustaz ya? Tidak harus. Mughirah bin Syu'bah melamar dulu baru nazar. Abdurrahman bin Auf, kemudian sahabat Jabir ibn Abdullah itu nazar dulu baru khitbah. Tidak ada proses atau tahapan yang ini kondisional lah, sesuai dengan kondisi kita. Nah, proses nazar itu haruskah sepengetahuan si wanita? Tidak. Sahabat Jabir ketika ingin melamar seorang, beliau bersembunyi di belakang pohon kurma. Nguping gitu, Ustaz ya? Ngumpet, ngintip. Ya. Fatakhabbatu laha tahtal qarabi. Aku bersembunyi di belakang pelepah pohon kurma. Hatta ra'aitu minha ma yad'uni ila nikah. Sampai aku melihat bahwa wanita ini memang aku tertarik untuk menikahinya. Itu proses nazar ya. Tapi kalau itu tidak bisa dilakukan karena memang wanitanya misalnya wanita pingitan, sulit untuk dilihat di luar rumah misalnya. Kalau zaman sekarang sih tidak ada alasan untuk tidak kelihatan misalnya. Kalaupun dia tidak di rumahnya, dia keluar rumah kuliah, kerja, macam-macam. Sekarang akan lebih mudah ya. Jadi kalau itu tidak memungkinkan juga, tidak apa-apa kita datang dan minta nazar. Itu pernah dipraktekkan oleh sahabat Mughirah bin Syu'bah ketika beliau datang melamar, ingin nazar, walinya marah. Marah bahwa ini adalah pelecehan. Ngelihat dulu, karena dulu wanita itu pingitan. Betul-betul tidak pernah keluar kecuali dalam konteks yang sangat emergensi sekali. Maka Mughirah bin Syu'bah memberikan alasan bahwa aku diizinkan oleh Nabi SAW untuk melihat. Diperintahkan Nabi untuk melihat anakmu. Karena saya ingin menikahinya. Maka anak gadisnya dari belakang pintu berkata kepada orang tuanya, wahai orang tuaku, kalau memang itu betul perintah Nabi, patuhi mereka berdua. Jangan langgar larangan perintah Nabi. Maka akhirnya kedua orang tuanya mengizinkan mereka untuk Mughirah bin Syu'bah melihatnya, dan akhirnya kemudian menikahlah Mughirah bin Syu'bah. Itu proses nazarnya. Jadi tidak ada aturan main yang baku bagaimana cara nazar. Bisa dengan kebetulan ya, kalau zaman sekarang kebetulan cantik tuh. Kelihatannya pemalu. Oke, di mana rumahnya dia? Oh, di sana. Oke, saya datangi. Saya udah ngeliat, tinggal melamarnya dong. Kalau sudah tiba-tiba diusir sama bapaknya gimana, Ustaz? Ya resiko. Ustaz, Lamaran ya? itu potensinya ada 3, Mas Nizar. Diterima, ditolak terang-terangan, ketika digantung. Digantung itu sama saja ditolak gitu loh. Digantung itu sama saja ditolak, di PHP gitu. Jadi laki-laki harus jujur, kalau udah di PHP, digantung, oh masih kecil, belum waktunya nikah, itu sama saja Jawaban halus, Ustaz. nah, jawaban halus gitu. Itu jawaban halus untuk tidak diterima. Nah, itu artinya kita sudah punya gambaran tentang bagaimana seorang itu proses nazar, proses identifikasi siapa calonnya. Pertanyaannya sekarang dari pihak perempuan. Kalau tadi laki-laki memilih, kan memilih ngutus orang, cross check gitu. Bolehkah kalau sekarang sebaliknya? Atau mungkin pertanyaan kaum wanita sekarang yang hadir nih, bagaimana dong? Apa wanita tidak boleh memilih? Apalagi banyak laki-laki yang menggunakan senjata untuk mengintimidasi kaum wanita. Ingat ya, kalau ada laki-laki yang soleh datang, agamanya baik, akhlaknya baik, ditolak, akan terjadi kerusakan, fitnah azim. Kerusakan. Akhirnya wanita, waduh ya enggak boleh nolak ya. Kok enggak enak jadi perempuan muslimah, enggak bisa milih gini. Padahal saya tidak suka dengan dia. Dia tidak masuk dalam nominal, tidak masuk nominasi saya gitu kan. Masa harus diterima gitu. Kasihan dong wanita. Nggak adil dong ini. Adil.
Islam mengajarkan memberikan hak yang sama pada wanita. Nabi SAW punya seorang putri yang namanya siapa, Mas? Fatimah. Fatimah. Ya. Siapa yang tidak mimpi ingin menikahi Fatimah, putri Nabi dan cantik jelita, jangan ragu sudah. Nabi itu tampan rupawan, Khadijah itu cantik jelita, hasilnya juga Apalagi anaknya, Ustaz, ya, Masya Allah. tidak jauh-jauh dari ya buah, tidak jauh dari pohonnya gitu. Maka semua sahabat bermimpi ketika mereka sudah tahu Nabi membuka atau menyalakan lampu hijau agar putrinya dilamar. Maka bergegas para sahabat berlomba. Abu Bakar melamar, ditolak oleh Nabi. Umar melamar, ditolak oleh Nabi. Kurang apa coba? Kesolehan, akhlaknya Abu Bakar dan Umar, tapi ditolak oleh Nabi. Nabi justru mengatakan, Aina Ali? Di mana Ali? Nabi ini menunggu Ali gitu. Kok nggak datang-datang? Kok gitu? datang? Sedangkan sahabat Ali sungkan. Dia masih pemuda, belum punya uang, belum punya modal gitu. Berarti dulu tahu diri, Ustaz, ya? Tahu diri. Mau nikah. Kompetitornya Abu Bakar, Umar, ya kan. Apa yang bisa saya banggakan gitu kan? Dia tahu diri gitu loh. Mereka sudah mapan ekonominya, kesolehannya, akhlaknya, kontribusi pengorbanannya untuk Islam. Tidak diragukan lagi. Maka sahabat Ali minder. Tapi Nabi SAW tahu bahwa orang yang paling tepat untuk menikahi Fatimah adalah Ali. Kenapa? Banyak alasan, Mas Nizar. Pertama, memang gadis lebih senang kalau nikah dengan berjaka. Sama-sama ya pengalaman perdana lah gitu, Mas Nizar. Yang kedua, Nabi SAW semasa hidupnya, sebelum jadi Nabi, beliau hidup di keluarganya Abu Thalib. Nabi belum membalas ya, kebaikan Abu Thalib dalam bentuk real. Apa yang beliau berikan kepada keluarga Abu Thalib. Sehingga Nabi merasa berutang budi kepada keluarga pamannya ini gitu loh. Ini harus ada imbalan. Apa imbalannya? Semula Nabi SAW ingin membangun hubungan erat dengan keluarga Abu Thalib. Beliau ingin menikahi saudarinya Ali bin Abi Thalib namanya Ummu Hani. Karena Nabi ini kita nggak bisa dibayangkan, Mas Nizar ya. Beliau dirawat, dibesarkan di keluarganya Abu Thalib. Abu Thalib punya anak gadis cantik jelita luar biasa namanya Ummu Hani. Nabi melamar Ummu Hani kepada pamannya, ditolak oleh pamannya. Kenapa? Ternyata Abu Thalib berutang budi kepada orang lain, ingin menikahkan putrinya ini dengan keluarga tersebut sebagai untuk menjalin hubungan yang baik, karena dia sudah sering membantu Abu Thalib berbuat baik. Maka Nabi tidak dinikahkan Ummu Hani. Nabi bukan patah hati ya, tapi tidak kesampaian. Cinta yang tidak, ternyata Nabi pun punya cinta yang tidak kesampaian. Jadi jangan kecil hati. Ini sebagai pelajaran bagi kalangan pemuda ini. Yang ditolak, bagi yang patah aja, hati biasa. Nabi juga pernah patah hati gitu. Mengharapkan bisa mencintai Ummu Hani, menikah Ummu Hani, tapi ternyata apa daya tangan ingin meluk gunung tapi tidak kesampaian, ditolak oleh bapaknya. Selesailah. Maka Nabi ingin membalas, ini keluarga ini harus dijaga, hubungan baik keluarga ini. Maka Nabi merasa kesempatan terakhir Nabi bisa menjaga hubungan baik dengan keluarga besar pamannya adalah Fatimah, satu-satunya putri beliau yang tersisa. Ini alasan ya yang menjadikan Nabi menolak lelaki yang tersoleh di dunia ini setelah Nabi, yaitu Abu Bakar. Menolak lamaran orang yang tersoleh setelah Abu Bakar, itu Umar bin Khattab. Maka Nabi mencari Ali. Jadi artinya kalaupun Anda orang soleh, walaupun Anda orang baik, orang tua, wanita itu masih punya ruang untuk menolak. Jadi bukan semerta-merta Anda orang soleh. Saya tidak melakukan Mas Nizar orang soleh, orang baik. Tapi kan saya juga punya kriteria, punya nominasi yang apa seharusnya untuk anak yang terbaik. Dan itu boleh, Ustaz, sah-sah saja. Itu boleh, selama alasan menolaknya itu bukan karena faktor materi dan yang gitu, itu bukan. Tapi karena faktor ini alasan yang juga dibenarkan secara aturan syariat. Menjaga hubungan baik kekeluargaan itu adalah alasan yang dibenarkan. Mewujudkan agar rumah tangga anak itu menjadi rumah tangga yang paling harmonis, itu juga alasan yang dibenarkan. Kalau ini karakternya berbeda, latar belakang sosialnya juga ada kesenjangan terlalu jauh gitu, seperti Zaid dengan
Zainab radhiyallahu anhu, rumah tangganya tidak akan harmonis. Ya buat apa dipernikahkan? Kan kita menikahkan anak kita ini agar rumah tangga anak kita harmonis, Betul. bahagia. Lah kalau dari awal sudah bisa diprediksi tidak bahagia, untuk apa dinikahkan? Ya, maka Nabi tahu, beliau punya misi yang besar, yaitu menjaga hubungan balas budi lah, maka dinikahkanlah sahabat Ali. Sehingga kaum wanita jangan berkecil hati. Kalau memang Anda punya nominasi, Anda punya status dan kriteria, boleh Anda memperjuangkan nominasi Anda atau kriteria Anda itu agar rumah tangga Anda betul-betul harmonis. Ada nggak Sebagaimana batasan, laki-laki. Ustaz? Iya. Batasan bagi wanita menentukan kriteria, Ustaz. Nanti kan Tentu, biasanya terlalu muluk-muluk nih, Ustaz. Ya realistis, kriterianya. kita harus realistis ya. Muluk-muluk, semakin kita membuat kriteria banyak, semakin sulit kita menemukan calon. itu, Ustaz. Ya. Baik. Ya ketika kita pasang harga tinggi ya sulit untuk mendapatkan customer kan gitu dalam ilmu dagang. Kita juga harus realistis juga gitu. Dan disinilah peran wali. Wali berperan mencarikan pasangan, calon pasangan. Nabi SAW dalam hal ini bukan membiarkan ngalir begitu saja. Oh ada yang datang lamar Abu Bakar, Umar. Oh ada 2 orang yang lamar, ya sudahlah pilih yang terbaik dari kedua. Tidak. Nabi berperan sebagai wali, mencarikan pasangan untuk putrinya. Ya. Ketika Hafsah bercerai dengan suaminya, Umar radhiyallahu anhu tidak membiarkan proses mengalir begitu saja. Siapa yang datang kepada Hafsah dilamar, tidak. Beliau segera menawarkannya kepada Abu Bakar, menawarkannya kepada sahabat Utsman, dan datang kepada Nabi, ditawarkan kepada Nabi dan dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini menjadi pelajaran bahwa proses pernikahan ini semuanya harus terlibat secara proaktif, tapi ingat ini adalah bargaining. Penawaran, Ustaz. Iya. Bargaining ya, masing-masing punya bargaining possession, kita punya bargaining, tawar daya tawar sendiri, sehingga intinya kedua belah pihak atau ketiga belah wali, si perempuan dan calon laki-laki itu harus fokus pada tujuan nikah. Betul. Yaitu terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Kalaupun dia wanita yang terbaik, tapi kalau ternyata menikahi dia tidak menjadikan rumah tangga kita harmonis seperti sahabat Zaid, ujung-ujungnya bercerai. Untuk apa kita paksakan menikahi wanita tersebut ya gitu. Akhirnya Zaid ibnu Harithah menikahi seorang janda yang mana Fatimah binti Qais. Yang semula Fatimah juga merasa, aduh kok mantan budak. Tapi ternyata Fatimah lebih bisa realistis karena kedudukan sosial beliau, walaupun beliau juga dari bangsawan, dari orang Quraisy juga, tetapi tidak setinggi Zainab. Akhirnya beliau juga bisa realistis, dan sehingga beliau Fatimah binti Qais mengatakan fakhtabatuhu. Semula ketika Zaid melamar, Nabi pun tetap melamarkan sahabat Zaid ya. Nabi yang datang, Nabi yang meminta kepada Fatimah. Semula Fatimah merasa ngedumel, kok mantan budak lagi gitu kan. Tapi ternyata setelah dinikahi, ternyata Zaid ini lelaki yang betul-betul soleh. Fakhtabatuhu, sehingga aku merasa puas mendapatkan banyak kebahagiaan, kebaikan dari suami yang bernama Zaid bin Harithah. Waktu kita masih berapa lagi, Mas? Sisa 5 menit lagi, Ustaz. Oke, Mas Nizar. Tapi saya ingin memberikan inti ya. Kalau kita berbicara tentang pernikahan, maka sebulan lagi kita tidak selesai, Mas Nizar. Masya Allah. Karena hukum pernikahannya panjang. Betul. Tapi intinya kita sudah bisa menyampaikan bagaimana proses pernikahan itu harus dimulai. Nah, poin terakhir yang ingin saya tekankan, Mas Nizar, bahwa Anda bukan malaikat. Istri Anda bukan bidadari yang diturun dari surga. Kalau Anda fokus mencari kekurangan istri, sebelum nikah pun Anda sudah dengan mudah menemukan kekurangan istri Anda, calon istri Anda. Apalagi setelah nikah, akan lebih mudah lagi menemukan kekurangan istri. Sebaliknya pun demikian. Calon istri, kalau orientasi hidup dia mencari kekurangan suami untuk dibandingkan dengan suami orang, dengan lelaki lain, maka sebelum menikah pun sudah dengan mudah menemukan 100-100 kekurangan. Apalagi setelah menikah, lebih terbuka lagi kekurangan dan jati diri masing-masing. Nah, makanya dalam hubungan pernikahan, kunci keharmonisan rumah tangga itu bukan bagaimana kita menemukan kekurangan, tetapi bagaimana masing-masing dari suami dan istri itu fokus untuk mengeksplorasi, mencari, menemukan kelebihan suami. Fokusnya justru di sana, fokusnya Ustaz, ini ya? yang harus dicari.
Cari kelebihan. Cari kelebihan, jangan cari kekurangan. Kelemahan sudah sama-sama punya, Kemarin Ustaz, ya? nggak tahu kalau ngorok, ternyata ngorok ini ya. Ya kalau itu yang kita cari, maka kita ini seperti turun. Ya, kondon Mas. Dari kemarin kita cinta dari 10 jadi 9 jadi 8 nol ujung-ujungnya. Kenapa? Kita setiap hari mencarinya kekurangan. Betul, Ustaz. Fokuslah mencari kelebihan. Ya suamiku sudah tua sih oke ya, tapi kan ternyata kantongnya tebel. Masya Ketemu Allah. baiknya itu. Ya enggak apa-apa lah tua-tua tapi duiti kata orang itu kan belanjani gitu. Kalaupun suamiku bukan ustadz tapi ya Masya Allah bantu pekerjaan di rumah. Coba kalau ustadz safar terus setiap hari itu, ditinggali kapan ketemu dengan suami gitu kan. Kalaupun suami saya bukan orang kaya, bukan orang yang alim gitu, bukan ustadz, tapi Masya Allah suamiku ini supel pergaulannya dengan tetangga, peduli dengan keluarga, care kayak gitu. Istri kan bukan yang paling cantik, bukan yang paling muda, bukan yang paling pandai masakannya, tapi Masya Allah lahiran terus deritir gitu. Anaknya keluar terus kayak gitu. Masya Allah, kita harus terus berusaha mencari dan mengingat-ingat. Kuncinya 2, cari kebaikan, temukan. Jadi setiap hari suami berusaha mencari apa kelebihan. Kalau sudah kesulitan mencari kelebihan istri, mengingat-ingat di mudzakarah, di murojaah, Mas. Kebaikan yang dilakukan istri. Dan ini akan menjadikan rumah tangga kita harmonis. Kita setiap hari kecewa dengan istri, kecewa dengan suami. Tapi kita harus setiap hari juga memorize ya, mengingat-ingat kembali apa kelebihan istri. Ya memang saya jengkel dengan istri, tapi Masya Allah istriku ini ternyata punya kelebihan ini gitu. Dan itu yang buat rumah tangga awet. Itu akan menjadikan rumah tangga kita awet. Nah, Ustaz, Masya Allah. Karena itu Rasulullah berpesan kepada kaum laki-laki, khuluqatul mar'atu min dhila. Wanita itu memang diciptakan sejarahnya itu dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itulah yang di atas, paling atas. Semakin tinggi maka semakin bengkok. Semakin ke bawah tulang rusuk itu semakin lebih lempeng gitu, lebih belok tapi lebih landai beloknya. Tapi kalau di atas beloknya ekstrim gitu kan, nekuk gitu. Nah, dari tulang paling atas itulah wanita diciptakan. Kalau kamu ingin wanita itu lurus, lempeng, maka patah. Dan patahnya adalah perceraian. Fastamti'u biha wa fi awaj. Maka bersenanglah dengan wanita itu banyak kekurangannya. Sebaliknya laki-laki penuhkan. Kalau engkau cari laki-laki yang sempurna, itu bagaikan mencari seekor unta yang nurut, kuat, fisiknya bagus untuk layak untuk dijadikan tunggangan. Dari 100 onta, belum tentu engkau bisa menemukan 1 ekor onta yang layak ditunggangi. Laki-laki dari 100 laki-laki, jangan kira engkau bisa dapat 1 laki-laki aja yang sesuai dengan nominasi mewah wanita. Maka apa yang harus dilakukan? Allah dalam ayat lain memberikan kunci keharmonisan rumah tangga. Asa anta kurusya'an, fa in karihtumuhunna fa asa anta kurusya'an wa ja'alallahu fi khairin katsir. Kalau kamu benci satu perangai, satu hal, ingat pada pasanganmu itu banyak sekali kebaikan-kebaikan yang Allah berikan untukmu. Maka pesan saya kepada pasangan-pasangan muda atau pasangan tua ya, fokus mencari kebaikan. Kalau sudah tidak ketemu, ingat-ingat kebaikan pasangan kita. Maafkan, jangan pendendam. Dendam itu buruk kepada teman, apalagi kepada istri, apalagi kepada suami. Jangan kemudian kita dendam. Dendam itu dipelihara. Wah kemarin kamu itu berbuat demikian. Dia bilang, ya kemarin sakit hatinya itu ndak terobati, masih ingat, ternyesek terus katanya. Itu, aduh. Kalau rumah tangga kita pasangannya itu seperti ini, hancur. Tidak akan ada habisnya. Sampai Nabi mengatakan, in ahsanta ilaihina dahran, tsumma ra'at minka syarran atau matakrahu, wal mara'atu minka khairan qat. Wanita itu perangainya, ada kejelekannya wanita. Kalau engkau berbuat baik kepada dia sepanjang tahun, sekali saja engkau berbuat salah, dia mengatakan, mbok suami itu pengertian dikit aja. Masya Allah, dikit itu pun sambil mercing-mercing itu dikit aja. Masya Allah, sepanjang tahun pengertian. Sekali aja dibilangnya pengertian dikit aja. Nah ini perilaku yang buruk. Jangan mengingat-ingat kejelekan, ingatlah kebaikan. Kalau kurang banyak, cari. Kalau sudah tidak ketemu berarti memang kalau tidak bodoh kita mencarinya, malas mencarinya, atau memang kita tidak tahu apa yang baik, apa yang buruk. Pasti suami kita itu banyak kebaikannya, istri kita banyak kebaikannya. Sehingga istri kita bukan Fir'aun, Asia. Mendapatkan kemuliaan namanya diabadikan dalam Al-Quran karena salah satunya dia sabar punya suami seburuk Fir'aun.
Nabi Lut punya istri buruk sekali. Istri kita tidak seburuk istri Nabi Lut. Tapi kenapa Allah kisahkan kisahnya Nabi Lut yang punya istri buruk? Apakah Nabi ingin membuka aibnya keluarga besar Nabi Lut? Tidak. Ini untuk menjadi pelajaran bagi kaum suami. Istrimu tidak seburuk istri Nabi Lut. Nabi Lut bersabar. Tidak menjadikan beliau terhalang dari masuk surga. Sampai pun ketika adab yang diadab cuma istrinya, Nabi Lut dan yang lainnya selamat. Selama suami sudah berusaha semaksimal yang bisa lakukan untuk menjadi suami yang terbaik. Ya, jadi seperti kita berusaha mencari kebaikan istri-istri kita atau suami kita. Kalau sudah tidak ketemu yang baru, diingat-ingat, oh dia sudah perbuat ini, dia punya ini, dia terus diingat-ingat, maka rumah tangga kita akan harmonis dan kita menjadi suami atau istri yang tidak pendendam, tetapi pemaaf. Ya, wallahu a'lam. Nah, Ustaz, Masya Allah. Satu nasihat yang mungkin sangat dirindukan Ustaz, karena sekali lagi ini angka perceraian yang luar biasa. Mungkin banyak suami atau mungkin istri yang ternyata lupa atas kebaikan masing-masing pasangannya. Oleh yang diingat mungkin hanya dendam, hanya keburukan Ustaz ya. Jadi Dan itu suami pendendam atau istri dipelihara. yang pendendam. Nah Ustaz ya, semoga nasihat di Ahad pagi ini pemirsa di YouTube channel Haisy Abdullah Roy ini kembali meningkatkan perasaan cinta kita Ustaz ya kepada pasangannya. Tapi jangan-jangan nanti tidak berani nikah kedua Mas. Aduh. Soalnya tambah sayang Ustaz sama istri pertama. Ustaz, kita sampaikan terima kasih jazakumullah khairan Ustaz ya. Nah, untuk Anda peserta yang bergabung di Zoom, jalur Zoom ya, kami undang silahkan yang mungkin ingin bertanya kepada Ustaz ya. Ini bukan curhat tapi Ustaz ya. Bertanya aja, sharing ya. Silahkan kita undang untuk raise hand. Monggo, kita ada waktu beberapa menit ke depan. Dan sambil kita menunggu penanya, kita informasikan ada beberapa ad-slip media. Istilah antum berarti ta'aruf diganti apa nih Ustaz harusnya? Tidak ada, perlu Tidak ada diganti, Ustaz ya? memang tidak ada dalam Baik Islam. Ustaz, baik. Ada beberapa media syar'i yang bisa mungkin menjadi rekomendasi dari panitia ya. Ada yang namanya Biro Jodoh Rumaiso. Ini berdiri sejak tahun 2017 dengan jangkauan peserta nasional bahkan internasional. Sudah ada ratusan peserta yang menemukan jodohnya bismillah ya melalui Biro Jodoh Rumaiso yang dibimbing langsung oleh Ustadz Muhammad Abdul Tuaisi Kalemesi. Ada juga Mawaddah Indonesia ya. Ini merupakan wadah untuk Anda yang sedang ikhtiar mencari pasangan yang soleh dengan cara yang Allah ridhoi. Tentunya ini dibimbing oleh Ustadz Khalid Basalamah. Dan satu lagi rekomendasi yang mungkin bisa Anda coba ya, ada yang namanya TLN atau Ta'aruf Lalu Nikah. Dan ini sekali lagi Anda bisa bergabung, lebih dari 156 member yang berhasil menikah dan sekitar 5.000 sesi ikhtiar yang telah difasilitasi sejak tahun 2018. Baik, gimana panitia, ada pertanyaan? Ada, silakan. Baik. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Silakan. Halo. Sudah dibukakan, boleh berbicara? Siap, iya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana, dan bisa sebutkan ID-nya? Saya Naili Halimah dari Tanjung Pandan, Belitung, ART 192594141. Silakan. Begini Ustaz, saya izin bertanya. Di sini kan saya biasa menjadi wasilah dalam apa namanya? Pernikahan. Dalam ta'aruf seseorang gitu. Iya. Nah, di sini ada sebuah kendala di mana akhwatnya itu usia 18 tahun dan tapi di situ waktu kami melaporkan ke KUA bahwasanya kita disarankan untuk mengikuti sidang. Nah, oleh ketua KUA disarankan untuk mengikuti sidang. Nah, kami yang mengikuti prosedur tersebut, tapi di selebaran berita acara bahwasanya dituliskan bahwasanya ada dua poin bahwasanya satu sudah kenal lama, padahal itu ta'arufnya baru
1 bulan, dan itu insya Allah udah menentukan tanggal dan sebagainya, udah melalui proses insya Allah. Nah, tapi di poin yang ketiga itu tidak sesuai kenyataan sekali, bahwasanya dituliskan di berita acara dari pihak pengadilan sudah berhubungan badan dan sebagainya gitu. Nah, setelah Ini kami tertulis konsul maksudnya. ke salah satu yang bekerja di KUA, katanya itu hanya sebagai trik agar diloloskan karena si ahwatnya itu usianya 18 tahun gitu. Nah, itu bagaimana kami sebagai wasilahnya kan tidak boleh lepas dari tanggung jawab seperti masalah-masalah itu. Tapi seandainya kita ikut mengiyakan, kan itu kan berita yang tidak benar gitu loh. Kami mohon sarannya bagaimana proses persidangan kami nanti agar kami dapat membela dan bisa mendukung menjadikan keputusan hakim itu meloloskan ajuan kami untuk diberikan dispensasi bolehnya menikah yang tidak melanggar aturan hak perlindungan anak gitu kata pihak KUA seperti itu. Baik. Ini ya poin yang melanggar yang mana Ibu ya? Ada hubungan badan atau itu. Karena syarat menikah adalah 19 tahun 19 untuk tahun. perempuan, 19 Ya, saya sudah nangkep pesannya. Ya, Baik, baik. Baik. Jadi mohon nasihatnya, Siap, jadi agar oke. kami bisa nanti di waktu sidang itu bisa membantu gitu dari kedua belah pihak itu yang akan menikah seperti itu. Ya, baik. Baik. Sudah Terima cukup? kasih. Khairan Ustaz. Oh iya, barakallahu. Assalamualaikum Mas warahmatullahi Nizar, warahmatullahi. jadi orang pinter itu penting pada waktunya. Tapi ketika pinter tidak pada waktunya itu malah mencelakakan. Nah, Contoh orang pinter pada waktunya, ketika kita belajar tafsir, segera paham apa maksud ayat, apa itu pinter, bermanfaat itu. Tapi pinter atau jujur atau pinter tidak pada waktunya, ini salah. Ketika ditanya oleh perampok misalnya, berapa nomor pinmu? langsung Nomor dijawab. pin, diambil dompetnya, dipaksa nomor pinnya, jujur disampaikan nomor pin saya sekian. Terus berapa jumlah uang yang ada di situ? Dihitung. Saya baru kemarin dapat transfer sekian, disebutin semua data, ya habislah kita. Itu pinter yang tidak pada tempatnya. Ketika tadi disampaikan bahwa ini sudah hubungan lama, 1 bulan itu sangat lama bagi orang yang tidak menikah loh Mas Nizar. Saya tidak ketemu istri sehari aja lama banget gitu kan. Padahal sudah nikah. Apalagi sebulan. Apalagi belum nikah, apalagi sampai sebulan. Jadi memang lama gitu loh. Siapa bilang 1 bulan itu pendek gitu. Itu kan gara-gara kita punya terbiasa bahwa sebulan itu pendek gitu. Kamu kan udah hidup membujang 25 tahun, sebulan aja tidak sabar. Itu kan persepsi orang yang sudah nikah. Iya. Kalau bagi orang yang belum nikah, udah ngebet Mas Nizar. 1 hari itu lama banget. Waktu saya ditanya oleh mertua, ini terus pernikahannya kapan? Saya bilang kalau bisa seminggu yang akan datang. Lagi. Kata mertua, oh cepet banget. Ya kan saya ditanya, saya jujur kalau bisa ya minggu depan saya udah nikah gitu. Artinya sebulan itu udah cukup lama. Jadi tidak salah, tidak bohong kalau memang mereka sudah berhubungan cukup lama. Sebulan itu sudah cukup lama. Apalagi tadi saya kan kalau Nabi itu menceritakan bahwa kalau memang sudah punya hasrat menikah wanita, segera fankihu, fatazawwaju, kan gitu. Ya ma'syar man istata'a minkum fatazawwaju. Ya, kalau memang sudah merasa mampu, segera nikah. Nah, sebulan itu bukan segera, Mas, itu masih menunda. Kemudian kedua, mereka berhubungan badan. Apa maksud berhubungan badan? Memang kata ini di masyarakat itu sebuah kiasan bagi hubungan suami istri ya. Namun apakah secara tekstualnya seperti itu? Kenapa kita tidak pura-pura jadi orang bodoh pada hal ini gitu loh. Jadi ya memang berhubungan badan, apa yang terjadi? Mereka bersenggolan itu misalnya gitu. Dia menendang kakinya gitu kan. Jadi itu namanya tauriah. Sehingga tauriah seperti itu berguna karena memang aturan menikah 19 tahun itu tidak ada dalilnya. Memang itu dibuat untuk melindungi wanita agar tidak menjadi eksploitasi ya. Kemudian mereka lebih mendapatkan pengalaman hidup, soft skill dalam berumah tangga. Karena banyak yang harus dipahami. Banyak ya, ini pisau bermata dua Mas Nizar.
nikah dini itu memang diajarkan Nabi. Nabi menikahi Aisyah dalam umur 9 tahun ya. Nabi sudah menggauli Aisyah. Tapi wanita zaman dulu apakah sama dengan wanita sekarang? Zaman dulu wanita itu sudah lebih dewasa, lebih siap dengan mentalnya. Sedangkan sekarang 15 tahun saja masih main-main maksudnya. Disuruh goreng telur aja belum mateng gitu kan. Abdullah bin Umar Abdullah bin Amr bin As 15 tahun itu bukan main bola. Abdullah bin Amr bin As 15 tahun itu sudah ditunjuk oleh Nabi menyiapkan logistik pasukan perang. Umur segitu, Ustaz. Umur 15 tahun, bukan logistik safar pulang kampung, Mas Nizar. Logistik pasukan perang artinya dia menghitung jumlah pasukan sekian, kebutuhan gandum sekian, kebutuhan korma sekian untuk sekian lama perjalanan, sekian jauh perjalanan. Itu dia bisa melakukan hal itu. 15 tahun. Terbayang pendidikan kala itu. Ya. Nah, begitu juga halnya dalam hal masalah kesadaran. Dulu belum ada drama Korea, belum macam-macam yang anak itu dibuka tentang pengetahuannya tentang dunia sehingga kenal namanya wisata, bulan madu ke mana, ke Bali, ke Lombok, ke Bandung, kemana. Tapi dulu itu ya di Madinah bulan madunya di mana? Nggak ada tempat wisata, Mas. Kalau di rumah itu Nabi ingin menyenangkan Aisyah itu. Yuk, bukan kita liburan ke Eropa. Itu sekelas Nabi. Nabi hanya berkata kepada pasukannya, silakan kalian maju duluan. Kemudian Nabi mengajak lari Aisyah. Itu kondisi perang, Ustaz. Setelah perang, perang, pulang dari perang. Untuk membesarkan hatinya Aisyah itu, hiburannya kita sudah menang perang nih. Kita kemana nih wisata? Tidak. Lomba itu lari, hiburannya sekadar diajak lomba, digodain, ajak lomba lari. Itu sudah happy banget Aisyah, diceritakan itu. Ketika Nabi SAW ingin membanggakan Aisyah. Aisyah itu, ketika Aisyah ingin berdandan untuk Nabi, Nabi tidak mengemas emas berlian, permata, pakaian merek ini, merek itu. Nabi meminjam dari Aisyah meminjam dari saudarinya Asma perhiasan yang terbuat dari kayu. Istri Nabi loh, Mas. Perhiasan dari kayu bukan intan berlian. Sekarang wanita zaman sekarang, Mas Nizar pulang bawa kalung dari kayu kira-kira nggak dipakai. kalau tidak dilemparkan kembali, Mas Nizar. Kembali. Nah itu ini yang harus artinya ada kesenjangan budaya antara zaman dulu zaman sekarang. Tapi juga tidak gitu-gitu banget. Anak-anak kita juga tumbuh kembangnya juga bagus. Tinggal bagaimana mentarbiyah, mendidik dan mengkondisikan psikologi mereka. Karena rumah tangga itu sekali lagi bukan sekedar happy-happyan. Kata orang anak muda sekarang cabe-cabean, bukan itu Mas Nizar. Ada tanggung jawab. Maka sudahkah orang tua itu mengedukasi putrinya tentang kehidupan berumah tangga? Banyak orang tua berkata, nak kamu sekolah saja, kamu tahfidz saja, fokus tahfidz saja. Tapi tidak diedukasi, tidak dilatih bagaimana sekedar melipat selimut di kasur saja, tidak. Nyapu rumah kotor, tidak. Bagaimana dia masak, tidak. Ya kalau seperti itu dinikahkan ya kasihan dong Mas. Sama saja kita menceburkan anak kita, nak kamu berenang di lautan, tapi tidak pernah diajari berenang di kolam. Apa yang terjadi? Ya sama saja mencelakakan anak gitu loh. Sehingga ini harus diedukasi. Nah tadi masalah tadi itu kuncinya pada jangan sok pinter. Tapi kan maksud dia kan hubungan badan itu kan seperti suami istri. Itu kan maksud bahasa masyarakat. Ini namanya tauriah. Kita pura-pura bodoh. Hubungan badan pernah bersentuhan, pernah tabrakan, misalnya gitu, pernah rebutan pintu. Itu kesenggol, itu hubungan badan. Hingga itu kita harus bisa menggunakan seperti itu. Itu jadi namanya nggak masalah, Insya Allah tidak masalah itu. Ya. Dan petugas-petugas KUA itu sudah tahu. Dan mereka membuat aturan ini, kita harus pahami, pemerintah membuat aturan ini demi melindungi, ya, memastikan bahwa pasangan ini betul-betul pasangan yang sudah siap nikah gitu loh. Karena tadi Mas Nizar sudah sampaikan angka perceraian itu tinggi. Saya di Jember nih pernah mengunjungi 31 kantor KUA di Jember. Saya bertukar informasi. Saya juga sering ketemu dengan hakim pengadilan agama di Kota Jember nih.
Mereka menceritakan angka pernikahan itu tinggi, salah satu faktornya adalah pernikahan dini. Ketika psikologi anak yang belum siap nikah, kemudian menghadapi problem, tantangan, miskin, tidak punya harta, selesai masalah. Saya ingin ceritakan bagaimana sahabat Abu Sa'id Al-Khudri ketika beliau menikah. Ju'tu yauman. Suatu hari aku tuh kelaparan. Faqalat imra'ati, istriku berkata, Iti Rasulullah SAW, is'alhu. Datang kepada Nabi, mintalah gandum, minta bahan makanan. Faqat tahu fulan wa fulan, fa'atah. Fulan dan fulan itu datang kepada Nabi, minta dan dikasih bahan makanan. Maka kata Abu Sa'id, Wallahi la ati hatta la ajidu syai'an. Aku tidak akan pernah datang kepada Nabi meminta kecuali betul-betul di rumah ini tidak ada apa-apa. Itu awal-awal nikah. Coba yang ini, sekarang suami tidak ada apa-apa di rumahnya yang dimasak. Istri di rumahnya tidak ada apa-apa yang dimasak. Kira-kira apa yang terjadi? Anak itu, istri itu akan nangis ke orang tuanya, curhat ke orang tuanya. Oh, suami tidak bertanggung jawab, kita kelaparan, tidak ada makan aja, tidak ada nasi. Ini betul-betul tidak ada yang bisa dimakan. Bukan sekedar tidak ada lauk. Bukan hanya sekedar makan nasi dengan tempe saja. Atau nasi dengan garam saja. Tidak. Ini betul-betul sampai seperti itu. Sekarang, oh ini tidak bisa beli susu untuk anaknya, tidak bisa beli. Itu sudah sampai ke mertua, sampai ke orang tua, sampai ke saudara-saudara semua gitu loh. Anak-anak kita belum sedewasa ya, mentalnya belum sehebat mereka. Istri Abu Sa'id tidak curhat ke orang tuanya, suamiku tidak becus ini, hari ini tidak ada yang dimasak. Ketika Abu Sa'id datang kepada Nabi, bukannya pulang dengan membawa sesuatu, Mas. Kenapa? Ketika Abu Sa'id datang kepada Nabi, Nabi sedang berkhutbah dan mengatakan, man sa'alana a'tainah, siapa yang minta kepada kami akan kamu beri. Fa illam najid wasainah, kalau memang stok harta habis di kami, akan kami beri prioritas. Kalau nanti pertama kali kita punya uang, punya harta, akan kami prioritaskan. Kemudian Nabi memberikan satu inspirasi, satu insight bagi umatnya. Beliau mengatakan, wa man istaghna yughnihillah. Namun siapapun yang merasa bercukup diri, berkecukupan sehingga dia tidak minta kepada siapapun, merasa cukup hanya dengan karunia Allah, Allah pasti akan jadikan dia kaya raya. Wa man yasta'fif, barang siapa yang berusaha menjaga harga dirinya sehingga dia tidak minta-minta, yu'ifuhullah, maka Allah akan berikan dia ifah, Allah akan jaga harga dirinya. Maka Abu Sa'id mengatakan, wa hadza khair. Yang kedua ini, pesan kedua ini lebih baik dibanding pesan yang pertama, yaitu pasti diberi. Maka beliau pulang dengan tangan hampa, tapi dengan spirit, dengan perilaku, dengan jiwa entrepreneur yang sudah berkobar-kobar. Sehingga dia temui lagi istrinya, tidak jadi minta. Coba bayangin sekarang. Pulang tadi sudah kelaparan, istrinya sudah kelaparan, pulang bukannya bawa makanan, cuma sekedar kita harus berwirausaha, kita harus mandiri, kita harus bergantung hanya pada Allah, nggak boleh minta, kita punya harga diri yang kita jaga. Apa kata istri kita saat itu? Tapi apakah Abu Sa'id dan istrinya minta cerai, orang tuanya turun tangan? Tidak. Abu Sa'id memangkas cerita dan mengatakan, tanpa aku sadari, waktu itu berlalu dengan begitu cepat tanpa aku sadari, sampai tahu-tahu ternyata aku menjadi salah satu konglomerat Ansor. Seorang yang ladangnya terluas di Madinah. Subhanallah, itu potret para sahabat yang menikahkan putra-putri mereka di usia dini. Sudahkah putra-putri kita disiapkan seperti itu? Nah, ini salah satu pertimbangan pemerintah kita kenapa menetapkan aturan umur tersebut, pernikahan. ya. Karena itu umur yang diharapkan sudah matang psikologi, mentalnya kayak gitu. Tapi kalau memang ada keluarga yang memang pendidikannya bagus ya, segera dewasa dan seterusnya, maka tidak ada larangan gitu. Wallah. Ya, semoga bermanfaat ya untuk penanya tadi. Silakan, masih ada waktu, kita sampai insya Allah pukul 10:15. Ada mungkin 2 pertanyaan atau 1 pertanyaan lagi. Silakan kita undang penanya di jalur Zoom. Ada? Baik. Assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa dan di mana? Dari Hafsah dari Semarang, Ustaz. Ya, Silakan. silakan. Di Semarang. Silakan Ibu, pertanyaannya. Ya, Afwan Ustaz.
Ana ini kan memiliki seorang 4 anak. Cuman yang nomor 2 ini akhwat dan sudah ada yang ini memberikan lampu memberikan lampu kuning untuk meminang anak saya. Tapi dengan belum jelas, maksudnya masih gambaran. Terus Ana ini sudah melihat, insya Allah sudah melihat putranya, insya Allah solih, Ustaz. Nah, saya ini gimana Ustaz sebagai seorang ibu perempuan untuk memberikan lampu hijau untuk sang orang tua itu gimana Ustaz ya? Apa saya memberikan kata-kata apa saya yang menawarkan Dia menunggu diri, gitu aja. gimana, Ustaz? Iya, baik Ibu. Saya sudah nangkap pesannya. Ya, jazakallahu khairan, Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Nizar, memang tradisi itu berbeda dengan syariat. Kita punya tradisi sungkan, risih, apa kata orang. Nanti kalau kita proaktif menawarkan anak kita, seakan-akan kita nafsu banget, ngebet banget gitu loh. Padahal ketika kita jual ayam, kita tidak nunggu. Kita tawar-tawarkan ayam gitu, datang ke pasar bahkan ditawar 100.000 seekor, tidak dikasihkan, cari penawaran yang tertinggi. Kita tidak merasa malu gitu. Ayam, apa sih ruginya kalau ayam ibu dibeli 50.000 rupiah? Yo, bodoh banget, ayam segini gede jual 50.000 gitu kan. Nah, anak kita, kenapa kita anak kok diperlakukan kayak ayam, ditawar-tawarkan? Loh, kalau ayam saja tidak mau rugi, kenapa urusan anak kita mau rugi? Nunggu, ya sudahlah sedapatnya gitu kan. Jadi itu yang makanya Nabi saja mencarikan, ditanya di mana Ali, tidak merasa malu, tidak aib, gitu kan. Omar menawarkan putrinya Hafsah kepada sahabat Abu Bakar, kepada sahabat Utsman, tidak merasa malu, gitu. Apalagi ini sudah ada omong-omong bahwa mau melamar, ya kenapa tidak segera ditemuin saja bahwa memang berniat menikahi putri saya. Memang berniat, rencananya bagaimana? Segera melamar, segera datang, bawa orang tua kemari dan seterusnya itu. Bukan aib. Persepsi orang, budaya orang, kalau ternyata itu pertama kurang menguntungkan kita, kedua tidak sejalan dengan aturan syariat atau keteladanan Nabi, kenapa mesti kita paksakan budaya tersebut kalau ternyata itu menjadikan kita keki sendiri, bingung sendiri gitu kan. Dan kalaupun belum ada yang melamar, belum ada yang berencana ingin melamar, apa salahnya kita cari untuk putri kita, lelaki yang terbaik kita carikan, kita urusan diterima atau tidak. Kalau nanti malah yang saya tawarin nolak, coba bayangin betapa banyak laki-laki yang datang melamar ditolak, tidak jadi patah hati, datang lagi ke yang lain melamar lagi. Kenapa kita patah hati? Kenapa kita merasa patah hati sebagai orang tua kalau ternyata saya menawarkan putri saya kepada orang lain, ternyata maaf saya belum pengen nikah. Kenapa mesti patah hati? Kita tidak membayangkan bahwa kadangkala kita menolak lamaran orang, apa kita mengatakan itu dijadikan patah hati dia? Itu biasa seperti itu ya. Itu biasa. Cuma kadang orang memang jaim-jaiman. Inilah penyakit kita, jaim-jaiman. Orang tua ternyata juga jaim, anaknya juga jaim. Akhirnya apa? Saling tunggu, ya akhirnya serba tidak jelas semua gitu. Dan kasihan anak. Padahal tanggung jawab itu ada pada wali. Pada wali ketika makanya redaksi Nabi Muhammad, kalau datang pada kalian lelaki yang baik akhlaknya, akidah baiknya, agamanya, nikahkan. Nah, kemudian praktek Nabi, keteladan Nabi tidak menunggu. Nabi mencari ya, calon yang potensial atau calon yang paling nominasinya paling bagus itu ternyata tidak datang-datang. Ya Nabi panggil. Karena kalau nunggu, sahabat Ali tidak pede hati ya, karena tidak punya uang, punya ini gitu. Makanya ya memang harus proaktif ya. Masalah Ustaz ya, seorang ibu tidak masalah menindaklanjuti tawaran itu Ustaz. Tentu caranya juga dengan cara yang santun, yang baik. Betul. Ya itu kan kita semua tahu lah punya budaya, bagaimana budaya masing-masing dalam
mendekati. Saya pernah diceritakan oleh dosen saya Mas gini. Ada salah seorang syekh ya, yang punya anak gadis. Sudah waktunya nikah. Tapi kan orang memandang ini kan syekh terpandang. Orang mau melamar pun hitung-hitungan gitu loh. Nggak sembarangan orang berani datang seperti anaknya Nabi gitu kan, Fatimah. Sahabat Ali juga hitung-hitungan, siapa aku, punya apa, berapa gitu kan. Ya wajar, akhirnya saya paham gitu loh. Saya itu paham ini udah waktunya dan ini yang baik. Dan beliau juga senang kalau menantunya adalah si Unai. Maka apa yang dilakukan? Ya dipanggil anak itu. Diajak dijamu, makan, macam gitu. Kemudian langsung ditawari, gimana kalau kamu menikah dengan putriku? Ya bagaikan pucuk dicinta ulang pun tiba. Masya Allah. Jadi sekali lagi itu sah-sah aja Ustaz ya. Sah-sah Penting saja. dengan cara yang benar Ustaz ya. Betul. Dan sekali lagi nggak usah ribet apa kata tetangga Ustaz ya. Nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya seperti itu. Saat itu sepertinya jadi pertanyaan terakhir Ustaz Baik, untuk barakallahu fiik, Mas perjumpaan kita kali ini. Sekali lagi kita juga sampaikan terima kasih untuk seluruh peserta yang baik Anda dari program reguler, mulazamah dan juga mahazi atau juga pemirsa yang menyimak melalui YouTube channel Hayasiatullah Roy. Tapi kesimpulannya Mas Nizar mau ngelamar lagi enggak nih? Kita belajar dulu Ustaz ya. Nah Ustaz ya. Tapi ya semoga materi ta'aruf hitbah dan nikah di kesempatan pagi hari ini bermanfaat ya. Dan sekali lagi bukan hanya si calon yang memiliki semangat ya, tapi yang disampaikan oleh Ustaz tadi bahwa ternyata wali itu nggak kalah semangat ya, Ustaz, ya, untuk memperjuangkan mendapatkan yang terbaik bagi anak-anaknya Ustaz ya. Betul. Seperti itu. Dan Oke, dan menjadi nasihat juga bagi Ustadz bahwa banyak hal kecil yang mungkin kembali Anda bisa murojaah. Kalau mungkin Anda sedang mungkin lagi ada masalah nih sedikit Ustadz sama pasangannya, silahkan mengingat-ingat kembali apa yang sudah pasangan Anda lakukan selama ini ya. Jangan lupa untuk yang tadi sudah bertanya ya, bisa mengirimkan ID-nya ya, seperti itu kepada panitia. Seperti itu? Oke, ini Ustadz yang tanya nih sekarang. Oh, oke. Ada sesi Ustadz tanya ya, baik. Ustadz, singkat saja Ustadz. Ada berapa panitia? 3? Oh, 2. Baik Ustadz. Okay. 2 pertanyaan, silahkan raise hand ya. Yang bisa jawab langsung dijawab. Monggo Ustadz. Baik, pertanyaannya sederhana Mas Nizar. Langsung 2 pertanyaan Ustadz. Satu dulu Ustadz. Jangan langsung 2, berat. Pertanyaan yang pertama, kita sudah bicara panjang lebar tentang tahapan bagaimana kita melamar. Saya sudah mencontohkan bagaimana sahabat Bilal mewakil atau menjadi juru bicara saudaranya ketika melamar. Sahabat Abdullah bin Umar juga demikian. Nah, dalam konteks kehidupan kita di Indonesia, apa yang menjadikan, karena sekarang ini banyak anak-anak muda ini takut Mas Nizar. Takut sama pemertuanya atau gimana? Takut untuk datang melamar gitu loh. Sehingga dia banyaklah akhirnya menunda-nunda, takut melamar. Akhirnya kedahuluan. Nah, apa langkah yang harus dilakukan oleh seorang pemuda agar bisa segera berani datang dan melamar? Kalau memang sudah menemukan calon yang memang menurut dia ideal untuk pasangan. Itu pertanyaannya Ustaz ya. Pertanyaannya, ini yang jawab langkahnya bagaimana agar pemuda itu segera berani. Baik. Ya. Ini yang jawab harus pemuda berarti Ustaz ya. Boleh, orang tua juga boleh. Baik, silakan. Ada yang berkenan menjawab ya. Akan ada satu pulsa, Masya Allah, yang diberikan panitia untuk Anda. Silakan, ada? Baik, ada. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya. Halo, Assalamualaikum. Ya, dari siapa, di mana Bapak? Dari Bintang Bayu. Dari mana? Perkenalkan Ustaz. Ya. Dari Bintang Bayu Fadila dari Palembang Ustaz. Oh, Ya. Masya Allah. Usia berapa nih? Masih bujang. Oh, Nah, Masya Allah, ini sekalian promosi nih. Suaranya, Ustaz kelihatan.
Sudah simak dari awal tadi ya Mas Bintang ya. Apa langkah yang akan Langkahnya? Mas Bintang lakukan agar berani segera melamar, Mas Bintang? Di langkah awalnya sebenarnya kalau yang saya pahami di sini memantapkan hati dahulu, Ustaz. Oh. Memantapkan hati dahulu bahwasannya yang kita pinang itu memang sesuai dengan kriteria kita kan gitu, Ya, Ustaz. sudah Baik itu sudah mantap, sudah sesuai. Tapi kan seringkali pemuda itu takut untuk ngomong ke calon mertua gitu. Itu apa yang harus dilakukan gitu ya Ustaz? Apa langkah yang paling tepat agar rasa takut itu segera sirna gitu? Halo. Kalau saya pribadi Silakan. sholat, Ustaz. Ya, Oh, sholat. Masya Allah. Sholat terus ya. Mengadu nih Ustaz ya. Mengadu kepada Sang Khalik. belum pas, Mas. Sebetulnya sudah disampaikan dari materi ya. Cuman memang tidak tekstual tapi kontekstual. Bukan Ini kayaknya sulit Ustaz tersurat jawabnya, Ustaz, tapi ya. tersirat. Kita Tersirat. ingin melatih orang memahami apa yang Nggak ada pilihan jawabannya Ustaz. Sudah Oh, sudah tadi ya. ada clue-nya ada di pertanyaannya tadi. Oke, berarti tinggal Tinggal kejelian kita dalam Kejelian, baca oke. ya. berikutnya ada Mas Zainal Abidin. Yuk, silakan. Halo, Assalamualaikum. Mas Zainal Abidin. Halo, Assalamualaikum. Halo, silakan mikrofonnya jangan lupa dibuka ya. Halo. Oke, kalau terputus kita cari yang lain. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Zainal, to the point saja. Bagaimana agar Mas Zainal segera bisa melamar? Langkah apa yang dilakukan? Pertama, kita harus bercermin dulu, merendahkan diri kita kepada calon mertua. Oke, sudah tahu, udah membaca diri sendiri, mengenali diri. Agar segera bisa melamar dan rasa takut was-was itu, kadang orang tuh punya keinginan, tapi untuk berbicara tidak bisa keluar kata-katanya. Agar itu tidak terjadi pada diri Mas Zainal, itu gimana caranya? Yakin siap mantapkan hati untuk menikah. Dah. Belum dapat. Tidak ada kita sudah sampaikan tadi ya, praktek yang dilakukan oleh Nabi, oleh para sahabat. Apalah praktek mereka ketika mau melamar itu. Dicoba lagi Mas jawabannya. Nampaknya hadiah untuk saya sendiri Mas Nizar. Nah, ini karena antum yang tahu jawabannya Ustaz ya. Ya, Ada clue-nya Ustaz? Ada clue-nya enggak? Ada clue-nya. Tadi saya menceritakan tadi ada 2 cerita tadi. Apa di 2 cerita itu ada Apa yang langkah dilakukan gitu ya? konkret. Apa yang agar lamaran itu bisa segera terwujud gitu. Oke. Oh iya, saya ingat. Ada clue-nya sudah saya sampaikan Siap. gitu. Yang di akhir kalimat Ustaz ya? Oke. Berikutnya Ya. ada Ahyar Ahmad. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi Ahyar wabarakatuh. Ahmad dari mana nih, Mas? Dari Aceh, Ustaz. Masya Allah. Silakan Mas Aceh. Akhir Ahmad. Silakan. Baik. Langkah yang terpenting jika kita ingin melamar seseorang ketika kita tidak mempunyai kemampuan mungkin dalam tata bahasa adalah kita mencari sosok yang memang bisa diandalkan dalam Ini mengolah keren kata, Mas. Ini Ustaz. nampaknya bisa segera nikah ini. Jadi Sudah? harus mencari juru bicara. Juru bicara, cari jubir ya. Jubir. Betul Ustaz Masya jawabannya? Allah. Betul Mas. Itu Oke. yang dilakukan Baik. praktek yang Baik, tadi. baik ya. Abdullah bin Umar menjadi juru bicara, Bilal menjadi juru bicara kayak gitu loh. Oke. Itu yang Boleh dilakukan. disebutkan nomornya ya. Silakan Baik, sudah. ARN 201 ARN 23067. ARN Ya, 201. Oke, sudah ya. 23067. 23067. Ya, jadi kalau memang sudah ada hasrat tekad Mas Nizar, segera utarakan kepada keluarga. Karena kalau kita harus menyusun kata-kata, kadang tidak keluar kata-kata keluar. itu. Bisa-bisa Ketika salah. sudah berhadapan dengan calon mertua dan keluarga besarnya, kita lupa Bisa-bisa semua. salah niat, salah kata Ustaz ya. Tapi Ustaz, Maka juru bicara ini penting Mas penting Nizar. Ustaz. Baik, Ustaz. Ini Pertanyaan ada kedua. peluang pekerjaan untuk Mas Nizar. Ini Ustaz ya. Boleh lah ya. Japri nanti ya. Pertanyaan kedua Mas Ustaz. Nizar. Dalam pernikahan Mas Nizar, ya memang suka duka, kelebihan, kekurangan itu pasti ada. Kita sekali lagi kuncinya bukan malaikat.
calon istri kita bukan bidadari. Bidadari. Sebaliknya pun demikian. Kalau Anda merasa sebagai bidadari dunia, ketahuilah bahwa Anda itu bidadari sementara di depan kaca. Bukan bidadari yang sebenarnya. Bidadari yang sebenarnya ada di surga sana nanti. Atau nanti ketika sudah masuk di surga akan Allah jadikan bidadari. Selama di dunia Anda adalah manusia biasa. Calon suami Anda juga manusia biasa. Bagaimana kiatnya? Karena kita tahu bahwa keluarga kita itu penuh dengan kekurangan. Suami kita penuh dengan kekurangan, istri kita penuh dengan kekurangan. Kiat yang terbaik agar rumah tangga kita harmonis ataupun kita bisa segera menikah ya. Tidak hanya dalam idealisme yang tidak nyata. Mencari wanita yang sempurna ternyata tidak ada. Lelaki yang sempurna memenuhi seluruh kriteria yang kita buat, kita susun, ternyata juga tidak segera datang. Gimana caranya agar kita bisa segera menikah, atau kalau sudah menikah agar rumah tangga kita tetap harmonis dengan kekurangan yang ada. Wah, ini gampang nih pertanyaannya nih ya. Jawabannya yang sulit kayaknya ya. Silakan yang sudah tahu jawabannya, monggo silakan. Dari siapa? Dari Siti Rosida. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dari mana Siti Rosida? Dari Cilengsi, Bogor. Oh, dari Bogor. Insya Allah. Jawabannya silakan. Fokus mencari kelebihan-kelebihan pasangan kita dan mencari kebaikan-kebaikan. Memang wanita itu seringkali lebih lengkap catatannya. Wanita itu pengingat yang baik, Ustaz. Termasuk pengingat kesalahan ya. Baik, selamat. Benar Ustaz jawabannya ya? Betul. Silakan sebutkan nomor ID-nya. ART 201-19021. Baik, ya, dicatat ya panitia ya. Nah, barakallahu fikum. Wa jazakillahu khairan Ustaz. Itu jadi pertanyaan terakhir Ustaz. Lebih sulit mana membuat pertanyaan atau menyampaikan Ustaz? Sama aja Ustaz. Masya Allah. Sama bingungnya Ustaz ya. Tapi Ustaz, kita sampaikan terima kasih sekali lagi. Jazakumullahu khairan Ustaz atas kehadirannya meluangkan waktu untuk Muhadharah Kubro ke-5. Insyaallah bagi seluruh peserta HSC Abdullah Roy, Anda bisa simak program ini, dan ini rutin insyaallah ya, 3-4 bulan sekali, dan semoga Allah mudahkan kita untuk bisa kembali bertemu dalam Muhadharah Kubro berikutnya. Dan kami mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon pamit undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan. Jangan lupa untuk follow akun-akun HSI ya, di YouTube HSC Abdullah Roy, Facebook, Twitter, Instagram, dan juga Telegram. Terima kasih sekali lagi. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Sampai ketemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.